tidak dapat membunuh bahkan seekor semut yang lemah dan rendah hati. Namun demikian, jatuh tersungkur di depan umum tidak diragukan lagi merupakan kehilangan muka yang sangat besar. Pangeran Serigala Perak Braga perlahan berdiri, mata segitiganya yang dingin melihat sekeliling, dan matanya menjadi lebih dingin saat dia melihat para anggota suku yang terhalang di pinggiran. Wajah serigala tampan yang ditutupi rambut putih perak tiba-tiba menjadi mengerikan dan menakutkan, ekspresinya menjadi terdistorsi dan cemburu, dan napas panasnya menunjukkan kemarahannya. Ia berjalan menuju Chen Beiyuan selangkah demi selangkah sambil menatap Chen Beiyuan di depannya. Mulut serigala yang retak itu memperlihatkan taringnya yang tajam dan meneteskan cairan lengket dan bau ke tanah. Tepat ketika hendak mendekati kuil void yang selama ini sunyi, tiba-tiba memancarkan cahaya biru redup. Sebuah suara dingin dengan keagungan tak berujung tiba-tiba muncul. Alam rahasia void akan segera dibuka. Semua pejalan void harap bersiap dan jaga orde void Anda dengan baik. Pejalan void, bersiaplah untuk memulai perjalanan membunuhmu. Semakin banyak orde void yang Anda dapatkan, semakin banyak harta yang dapat Anda tukarkan dari kuil void. Pejalan void yang memperoleh 20 orde void dalam 7 hari akan memasuki babak uji coba berikutnya. The Void Walker yang dapat bertahan hingga akhir dan menyelesaikan semua uji void akan diberi gelar Raja Void dan menerima hadiah dari kuil. Memulai teleportasi void. Saat suara dingin kuil void jatuh, cahaya ilahi aneh yang merasuki semua orang yang hadir mulai bersinar dengan kecemerlangan yang berbeda. Sebuah kekuatan perpindahan kehampaan langsung diberikan kepada semua orang. Melihat kejadian tak terduga itu, Braga menekan rasa frustrasi dan amarah di hatinya, menatap dingin Chen Beiyuan di depannya. Chen Beiyuan, pewaris keluarga Dong Hua Chen. Baik sekali, aku akan mengingatmu saat kita memasuki kuil void, aku pasti akan membunuhmu. Pada saat ini bahkan jika Anda mengirim kedua wanita ini kepada saya itu tidak akan berguna, saya akan memberitahu Anda konsekuensi dari menyinggung saya. Kamu berbicara terlalu banyak omong kosong, kepala anjingmu akan tetap di lehermu untuk saat ini, ketika saatnya tiba aku akan memelintirnya sendiri. Chen Beiyuan menyela omong kosong Braga dan berbicara langsung. Pada saat yang sama, dia diam-diam memasukkan sesuatu ke tangan Jiang Yunhua dan Bai Ruowei. Swos. Kekuatan kehampaan melintas. Semua orang di aula luar menghilang tanpa jejak. Pada saat terakhir di teleportasi, Chen Beiyuan tampak melirik dengan santai ke suatu tempat di kuil void. Lama. Tiba-tiba sesosok hantu yang dipenuhi cahaya ilahi aneh muncul dari kuil kosong yang sunyi. Wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas tetapi sosok itu sangat menakjubkan. Sepertinya ada sedikit kebingungan dan keterkejutan di matanya. Aneh, dia menemukanku. Tanda, di pagi hari, sekelompok pemimpin datang untuk memeriksa pekerjaan sehingga penulis tidak punya waktu untuk bermalas-malasan dan harus dipaksa untuk bekerja di sore hari. Aku hanya ingin memancing. Bab 156 Busur Pembunuh Naga Kuno. Sosok ilusi yang wajahnya tidak bisa dilihat ini jelas sedikit terkejut. Dia tahu betul bahwa lirikan Chen Beiyuan yang tampaknya tidak disengaja barusan sebenarnya adalah pandangan ke arah tempat dia sering bersembunyi. Ini agak menakutkan. Anda tahu dia adalah roh dari kuil void, bahkan Kaisar Perang kelas 8 pun seharusnya tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Bagaimana mungkin seorang anak Raja Perang peringkat 6 biasa dapat menemukan keberadaannya? Ini benar-benar hantu. Tanda, alam rahasia kehampaan. Sosok Chen Beiyuan tiba-tiba muncul di hutan kuno yang lebat. Pohon-pohon yang luas di sekitarnya tumbuh dari tanah seperti pilar-pilar raksasa yang menutupi langit dan menelan semua cahaya di langit, memberikan kejutan dari jiwa kepada orang-orang. Dibandingkan dengan dunia nyata, energi spiritual di udara alam rahasia void setidaknya 10 kali lebih tinggi. Jika seseorang berlatih di sini, kecepatan latihan akan setidaknya 10 kali lebih cepat daripada di dunia nyata. Dengan kecepatan pelatihan 10 kali lipat, bahkan seorang pecundang pun dapat mengejar seorang jenius. Manfaat mengerikan seperti itu benar-benar mengejutkan. Namun Chen Beiyuan yang sendirian tampak tenang seolah-olah dia mengharapkannya. Setelah membaca novel aslinya, dia secara alami tahu situasinya terlebih dahulu. Selain itu, setelah membaca catatan relevan keluarganya, dia tentu saja tidak terkejut. Pada saat ini mata gelap dan dalam itu berkilat dengan tatapan aneh. Dalam novel aslinya, roh kuil selalu suka bersembunyi di balik pilar giok di tengah aula luar, diam-diam memata-matai orang yang memasuki kuil void. Sekilas pandang yang kuberikan padanya barusan pasti membuatnya takut dan meninggalkan kesan besar padanya. Dengan cara ini, beberapa hal berikut akan lebih mudah ditangani. Transmisi kuil void bersifat acak. Dalam banyak kasus, mereka tersebar untuk menghindari berada dalam kelompok. Jarang sekali mereka bersama. Adalah normal bahwa Bai Ruowei dan Jiang Yunhua tidak ada di sini. Jika saya tidak salah, ini seharusnya hutan 10.000 binatang yang terletak di bagian selatan alam rahasia void. Sepertinya saya beruntung dan secara acak diteleportasi ke awal yang baik.
Ada banyak hal baik tersembunyi di hutan 10.000 binatang. Buah umur panjang bayi dan buah pembersih sumsum yang saya butuhkan berada di dekat hutan 10.000 binatang. Menurut alur novel aslinya, kedua harta ini akan matang dan berbuah dalam beberapa hari mendatang. Sebelum itu, saya bisa pergi mendapatkan beberapa barang lainnya. Saya ingat bahwa ada senjata ilahi kelas 8 yang rusak, busur pembantai naga kuno, yang tersembunyi di gua monster naga merah di hutan 10.000 binatang. Senjata ini adalah salah satu harta pembunuh yang dikembangkan oleh klan kuno untuk menargetkan klan naga. Itu adalah keberadaan yang cocok dengan kunci penjara naga kuno. Rantai penjara naga kuno menjebak tubuh naga sehingga tidak dapat bergerak dan menyerah. Busur pembantai naga kuno merobek sisik naga, menghancurkan tubuh naga, dan membunuh jiwa naga. Kombinasi keduanya adalah senjata paling ampuh untuk membantai naga. Chen Beiyuan sebelumnya telah memperoleh senjata sihir kelas 8, kunci penjara naga kuno, dari hadiah sistem. Sekarang jika aku bisa mendapatkan busur pembantai naga kuno, itu pasti akan menjadi kartu truf yang ampuh. Karena naga kecil konyol, Chen Beiyuan dihadapkan dengan klan naga Pulau Wanlong, jadi akan menjadi ide bagus untuk mempersiapkan beberapa cara pengekangan terlebih dahulu. Tentu saja di dalam hati Chen Beiyuan itu juga dipersiapkan untuk naga kecil konyol tidak, harus dikatakan bahwa itu dipersiapkan untuk kaisar naga berdarah yang terlahir kembali. Setelah kelahiran kembali, apakah kaisar naga darah yang telah memulihkan ingatannya masih menjadi naga kecil konyol sekarang? Dia memandang naga kecil konyol yang sedang tidur nyenyak di kedalaman jiwanya dan sedikit kerumitan muncul di mata dalamnya. Saya harap metode ini tidak akan digunakan pada Anda. Tanda lembah sunyi. Bai Ruowei yang berpakaian putih tiba-tiba muncul di gua gelap yang langsung membuat pemilik gua gelap itu khawatir. Itu adalah beruang bumi raksasa dengan bulu kaki kasar di seluruh tubuhnya dan lemak tebal yang terkumpul di bawah bulunya. Ukurannya sebesar bukit dan tampak ganas. Ini adalah binatang buas peringkat ke-6 yang kuat, terkenal ganas dan memiliki rasa teritorial yang menakutkan. Ia bahkan berani melawan naga raksasa jika memasuki wilayahnya. Terlepas dari apakah Anda bisa menang atau tidak, Anda harus bertarung. Namun secara tak terduga setelah amarah singkat, beruang bumi yang ganas secara bertahap menjadi tenang dan tatapan yang diberikannya kepada Bai Ruowei secara bertahap menjadi lebih lembut bahkan lebih mudah didekati. Maaf mengganggu tidurmu. Bai Ruowei menunjukkan sedikit penyesalan di wajahnya yang cantik. Dia mengulurkan tangannya, menyentuh kepala beruang bumi, dan menghiburnya. Yang lebih mengerikan adalah beruang bumi yang selalu dikenal karena temperamennya yang buruk justru menunjukkan ekspresi sedikit menikmati dan mengeluarkan suara rendah dan ceria dari mulut dan hidungnya. Inilah hal yang mengerikan tentang Bai Ruowei. Pahlawan wanita yang ditakdirkan yang memiliki semangat bertarung Bai Ze ini terlahir dengan kekuatan tertentu untuk dekat dengan segala sesuatu yang dapat membuat sebagian besar makhluk menghentikan permusuhan mereka terhadapnya. Namun rubah putih salju di lengannya menatap ekspresi lembut tuannya dan tatapan terobsesi pria besar konyol itu dan bergidik tiba-tiba seolah-olah dia mengingat sesuatu yang mengerikan dan dengan cepat menundukkan kepalanya. Setelah menenangkan diri, beruang bumi, Bai Ruowei, mengeluarkan barang-barang yang diam-diam diselipkan Chen Beiyuan ke tangannya sebelumnya. Itu sebenarnya selembar kertas. Itu mencatat beberapa peluang khusus dari Kuil Fight. Chen Beiyuan tahu betul bahwa akan sulit baginya untuk menaklukkan semua alam rahasia di alam rahasia Fight sendirian. Dia tidak punya banyak waktu. Dalam hal itu akan lebih baik untuk berbagi sebagian keuntungan dengan orang-orang Anda sendiri. Lebih penting lagi, bukankah apa yang menjadi milik Bai Ruowei adalah miliknya? Tentu saja Chen Beiyuan tidak akan mengeluarkan kesempatan yang sangat istimewa dan penting itu, tetapi hanya mengeluarkan kesempatan tingkat berikutnya. Namun meski begitu, itu sudah cukup untuk membuat Bai Ruowei kagum. Beberapa peluang dan harta karun tersembunyi yang ditandai di selembar kertas ini sangat berguna baginya. Beberapa dari mereka bahkan merupakan harta karun yang telah lama hilang. Bai Ruowei melihat kertas putih di tangannya dan riak aneh melintas di mata menawannya. Jelas tidak ada yang menyangka bahwa Chen Beiyuan bisa mendapatkan informasi sedetail itu jelas butuh banyak usaha. Bahkan jika dia mendapatkan satu atau dua peluang ini, itu dapat membawa perubahan drastis dalam dirinya. Tiba-tiba dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut mengendus sisa suhu tubuh dan napas Chen Beiyuan di kertas itu. Wajah cantik dan menawan itu tiba-tiba mengungkapkan ekspresi obsesi dan bergumam pada dirinya sendiri. Beiyuan, dibandingkan dengan saat dia lebih pendiam di depan Beiyuan, tidak diragukan lagi dia melepaskan sisi tersembunyinya saat ini. Tunggu sebentar lagi Beiyuan masih muda, kamu tidak bisa menakutinya dulu. Setelah mereka menikah, semuanya akan baik-baik saja. Saat itu dia akan berada di atas. Tanda hubung, bab 157 menjelajahi alam rahasia. Setelah tergila-gila sesaat, Bai Ruowei kembali ke sikapnya semula sebagai ratu dan dewi. Tentu saja tidak menutup kemungkinan sisa napas dan suhu tubuh di kertas telah hilang.
Menurut pesan yang Beiyuan tinggalkan padaku, ini seharusnya lembah sunyi. Ada batu sunyi yang tersembunyi jauh di lembah yang kebetulan menjadi salah satu bahan pembantu penting untuk senjata ilahi tingkat 8. Apakah batu sunyi tersembunyi di dasar mata air yang dalam di lembah sunyi? Menemukan mata air di lembah yang luas tidak diragukan lagi merupakan tugas yang sangat besar, tetapi bagaimana jika ada bantuan dari masyarakat adat? Anak baik, bisakah kamu membawaku ke mata air terdekat? Bai Ruowei tersenyum manis menatap beruang bumi di depannya dan berbicara dengan nada lembut. Beruang bumi yang selalu dikenal karena temperamen buruk dan seringkali gilanya langsung berubah menjadi beruang yang mendidih pada saat ini mengangguk berulang kali dengan tatapan terobsesi di wajahnya dan tanpa ragu meninggalkan sarangnya sendiri dan hibernasi yang dalam dan mulai bertindak sebagai pemandu. Afinitas alami Baizai untuk segala sesuatu dapat membuat banyak makhluk ganas mengesampingkan permusuhan mereka, mengubah musuh menjadi teman, dan tanpa sadar menganggap mereka sebagai keberadaan terdekat. Ini adalah bakat yang lebih mendominasi dan menakutkan daripada sekadar pesona. Inilah mengapa peri Bai selalu percaya diri dalam mengubah Chen Laomo dalam novel aslinya. Segera di bawah bimbingan Fei Xiongxiong, Bai Ruowei dengan cepat menemukan mata air terpencil yang tersembunyi jauh di lembah yang sunyi. Beruang mendidih tertentu bahkan mengabaikan keengganan terhadap air jauh di dalam darahnya dan berinisiatif untuk melompat ke mata air dan secara paksa mengeluarkan batu sunyi yang tersembunyi di bagian terdalam dan menyerahkannya kepada Bai Ruowei. Anak-anak yang baik dan penurut harus diberi hadiah. Mangkuk anggur ini adalah kompensasiku karena mengganggu hibernasimu. Setelah Bai Ruowei menyimpan batu hening, dia melihat beruang bumi kotor dan basah di depannya dengan banyak lumpur di bulunya dan ekspresi penuh harap di wajahnya. Dia tidak punya ide untuk mendapatkannya secara gratis. Dia memikirkannya, mengarahkan jarinya, dan energi spiritual beredar, dan sebuah mangkuk batu kasar tiba-tiba mengembun di tanah. Labu penelan anggur yang tergantung di pinggangnya langsung menuangkan semangkuk anggur berisi vitalitas yang melonjak dan meletakkannya di depan beruang bumi sebagai hadiah. Senjata sihir kelas 7 tambahan ini dikombinasikan dengan resep anggur rahasia keluarga Bai menghasilkan anggur yang memiliki daya tarik dan efek besar pada binatang buas. Beruang bumi melihat anggur di depannya dengan aroma khusus dengan tidak percaya menunjuk mangkuk anggur lalu menunjuk dirinya sendiri dan setelah melihat Bai Ruowei tersenyum dan mengangguk dia meminum anggur itu dengan ekspresi tersentuh di wajahnya. Segera auranya menjadi lebih dalam dan kaya. Anak baik, aku akan butuh bantuanmu untuk memimpin jalan selanjutnya. Bai Ruowei memeluk rubah putih salju di lengannya dan dengan bantuan beruang kekerasan bumi sebagai pemandunya, menuju tempat kesempatan berikutnya. Dengan bakat Bai Zhe dan informasi yang diberikan oleh Chen Beiyuan, kecepatan berburu harta karun Bai Ruowei benar-benar tak tertandingi. Namun pada saat ini Bai Ruowei tidak menyadari bahwa di belakang mereka sesosok tinggi buram dan ilusi diam-diam mengawasi mereka pergi. Tanda di tebing curam yang dipenuhi bau darah dan dipenuhi mayat binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Jiang Yunhua dengan hati-hati melihat isi catatan di tangannya. Sepasang mata indah menunjukkan keterkejutan satu demi satu dan mereka jelas kagum dengan kemurahan hati Chen Beiyuan. Konten di kertas mungkin tampak singkat, tetapi nilai yang terkandung di dalamnya tak terlukiskan dengan kata-kata. Meskipun dia tidak tahu dari mana Chen Beiyuan mendapatkan informasi itu. Tetapi karena kepercayaannya pada Beiyuan, dia secara alami memilih untuk percaya tanpa syarat. Namun yang tidak diketahui Jiang Yunhua saat ini adalah bahwa isi catatan di tangannya jelas kurang dari isi catatan Bai Ruowei. Jelas Chen Beiyuan juga menyadari kekhususan Bai Ruowei dalam hal ini. Apakah ini tebing bulan darah yang terletak di selatan alam rahasia Void? Kebetulan ada buah bulan darah yang terkondensasi dari esensi daging dan darah dari banyak sekali binatang buas yang mati. Bagi para kultivator ini adalah produk suci yang tak tertandingi untuk memperkuat tubuh dan itu juga sangat bermanfaat bagi saya. Namun di tempat buah bulan darah mengembun, ada piton bulan darah yang mengintai. Perlu upaya untuk menyingkirkannya. Dibandingkan dengan bakat khusus Bai Ruowei, dia dapat memanfaatkan kekuatan masyarakat adat. Jiang Yunhua tidak memiliki kemampuan ini dan hanya dapat menggunakan metode yang canggung untuk mencari buah bulan darah. Namun, apa yang tidak dia ketahui saat itu adalah bahwa di sisi lain tebing bulan darah ada serigala raksasa dengan rambut putih perak di seluruh tubuhnya berjalan tegak mengendus sesuatu. Serigala putih perak raksasa ini tidak lain adalah Pangeran Serigala Perak Braga sebelumnya. Aku mencium bau yang familiar. Gurun perbatasan. Tempat apa ini? Lin Xiao melihat gurun panas tak berujung di depannya dan angin dingin yang terus bersiul melewati wajahnya tiba-tiba menjadi sangat buruk. Pada saat ini dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tidak ada jejak kehidupan di gurun ini seolah-olah itu adalah area yang terlupakan. Dia tidak beruntung diteleportasi ke neraka seperti itu di awal. Tempat sialan ini sepertinya tidak memiliki peluang khusus yang tersembunyi.
Namun, apa yang tidak diketahui Lin Xiao saat ini adalah jauh di bawah gurun ada istana sunyi dan megah yang terkubur. Jauh di dalam istana, sebuah cincin kuno yang diletakkan di atas tahta tiba-tiba bergetar dan jiwa yang tersembunyi di dalamnya seolah merasakan sesuatu. Setelah ratusan tahun, seorang manusia hidup akhirnya diteleportasi ke sini. Klik. Di dalam gua yang gelap dan panas, monster besar dengan tubuh merah yang ditutupi sisik keras yang membara dengan suhu tinggi yang mengerikan dan kepala seperti naga ataupun naga yang lehernya tiba-tiba dipatahkan oleh tangan seperti batu giok, mata besarnya redup dalam sekejap dan api yang membakar seluruh tubuhnya berangsur-angsur menghilang dan dengan cepat kehilangan vitalitasnya. Ini adalah gua iblis naga merah ke-15. Kuharap Dewi Takdir akan menyukaiku kali ini. Chen Beiyuan dengan santai memasukkan tubuh monster naga merah di tangannya ke dalam ruang sistem dan ekspresi rumit muncul di matanya. Meskipun dia tahu bahwa senjata ilahi kelas 8 yang tidak lengkap, busur pembantai naga kuno, tersembunyi di gua iblis naga merah. Namun monster naga merah, binatang buas yang mengandung darah naga, juga merupakan binatang buas yang relatif umum di hutan binatang buas. Memang tidak realistis untuk menemukan semuanya sekaligus. Dia telah mencari lebih dari 10 gua monster naga merah berturut-turut tetapi belum menemukan targetnya. Sekarang kita hanya bisa mencoba keberuntungan kita. Saya hanya berharap saya dapat menemukan senjata ilahi kelas 8 yang belum sempurna itu secepat mungkin. Adapun merebut 20 Fight Order dan memasuki babak tes berikutnya. Chen Beiyuan tidak terburu-buru dalam beberapa hari berikutnya, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk merebut Fight Order. Dia akan menunggu sampai yang lain telah bertarung dan merampok cukup banyak dan menggemukkan mereka sebelum dia mengambil tindakan dan menuai hasilnya satu persatu. Bab 158 Busur Ilahi diperoleh dan Anu mengalami transformasi. Chen Beiyuan berjalan selangkah demi selangkah menuju kedalaman gua monster naga merah. Monster naga merah adalah hewan buas aneh yang menyukai suhu tinggi dan hidup di bawah tanah. Bentuknya mirip naga tetapi memiliki kebiasaan seperti ular. Gua tempatnya berada tidak selembab gua hewan buas lainnya. Sebaliknya, gua itu sangat kering dan bahkan mendidih. Potongan batu api merah menyala memancarkan panas yang membakar dan cahaya yang menyilaukan yang langsung menerangi seluruh gua gelap. Saat dia masuk semakin dalam, Chen Beiyuan merasa bahwa darah naga di tubuhnya mulai menjadi sedikit gelisah seolah-olah telah merasakan sesuatu. Sepertinya aku beruntung. Chen Beiyuan berhenti, cahaya gelap melintas di matanya dan senyum terpancar dari sudut mulutnya. Aku melihat jauh di dalam gua ada banyak telur merah oranye dari binatang buas dan kerangka monster besar. Telur binatang merah oranye ini sebenarnya adalah keturunan dari monster naga merah betina barusan. Adapun kerangka besar binatang buas itu adalah suaminya. Monster naga merah jantan. Monster naga merah memiliki metode reproduksi yang sangat khusus. Ketika monster naga merah betina sedang birahi, ia akan menarik monster naga merah jantan melalui bau urin. Setelah itu, monster naga merah betina akan membunuh monster naga merah jantan yang lemah dan memakannya sedikit demi sedikit menggunakan kekuatan daging dan darahnya untuk menghasilkan keturunan. Namun Chen Beiyuan tidak tertarik pada monster naga merah jantan yang mati. Sebaliknya, dia sangat tertarik pada potongan batu giok putih melengkung yang samar-samar terlihat di tulang belakang kerangka besar itu. Ketika melihat potongan batu giok putih melengkung, Chen Beiyuan dapat dengan jelas merasakan rasa jijik yang tidak tersamar muncul dari darah naga di tubuhnya. Jelas sekali dia menemukan apa yang dia cari. Chen Beiyuan berjalan maju perlahan dan menggenggam potongan batu giok putih melengkung di satu tangan. Urat-urat di tangannya menonjol dan kekuatan ilahi yang mengerikan sebanding dengan senjata ilahi kelas 7 yang cukup untuk menyaingi naga dengan tingkat yang sama tiba-tiba meletus. Bang! Sebuah giok putih berbentuk bulan sabit tiba-tiba ditarik keluar dari tulang belakang mayat besar itu dan kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan seluruh kerangka. Boom! Chen Beiyuan mengabaikan kerangka besar yang runtuh dan menatap giok putih berbentuk bulan sabit di tangannya. Aku melihat seluruh permukaan batu giok putih sabit itu ditutupi dengan retakan-retakan kecil seolah-olah telah mengalami semacam pukulan berat. Namun meski begitu ia masih memancarkan cahaya terang dan tekanan yang berat dan mengerikan. Akhirnya menemukanmu. Mulut Chen Beiyuan sedikit melengkung seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan retakan di permukaan giok putih bulan sabit. Penjara yang menekan energi iblis di dalam tubuh bergegas menuju bulan sabit giok putih dengan panik. Giok putih berbentuk bulan sabit di tangannya mulai meneteskan darah aneh sedikit demi sedikit yang secara bertahap mewarnai seluruh giok putih menjadi merah dan mulai berubah aneh. Dalam benaknya, lolongan putus asa naga raksasa sebelum kematian mereka seolah terus bergema. Perasaan benci yang luar biasa mulai muncul dari giok putih bulan sabit di tangannya. Boom!
Dalam sekejap, giok putih berbentuk bulan sabit itu dinodai oleh kebencian yang mengerikan dan berubah menjadi busur yang tidak menyenangkan yang berwarna hitam pekat berliku dan memiliki retakan yang tak terhitung jumlahnya. Busur pembunuh naga kuno senjata ilahi tingkat ke-8 tidak lengkap di zaman kuno. Suku kuno mengembangkan harta karun pembunuh khusus untuk menahan suku naga yang memiliki kekuatan untuk membunuh naga. Kemudian karena alasan khusus, senjata ilahi itu rusak. Selain itu, orang-orang kuat suku naga mengutuknya dengan kebencian jiwa naga yang mati menyebabkan benda ilahi itu tertutup debu dan tidak lagi memiliki pesona masa lalu di bawah kutukan banyak orang kuat suku naga. Siapapun yang menggunakan busur yang tidak menyenangkan ini akan dikutuk dan terkikis oleh kebencian jiwa naga. Catatan senjata ajaib ini rusak parah dan dapat runtuh kapan saja. Pada saat ini Chen Beiyuan yang memegang busur pembunuh naga kuno dapat dengan jelas merasakan ketebalan dan kekasaran busur itu. Pola naga khusus yang diukir pada busur hitam pekat itu mewakili kebencian jiwa-jiwa naga dari naga-naga kuat yang telah mati. Di antara mereka, Kaisar Naga kelas 8 memiliki lebih dari satu kebencian dalam jiwa naganya. Alangkah hebatnya busur pembunuh naga ini, aku ingin tahu betapa megahnya busur ini di masa jayanya. Klan kuno memang ras yang paling mahir dalam seni kultivasi senjata. Secercah emosi terpancar di mata Chen Beiyuan. Busur pembunuh naga ini rusak parah dan mungkin akan sulit untuk menggunakannya berkali-kali. Akan sangat sulit untuk memperbaikinya kecuali kita dapat menemukan orang-orang kuno pada masa itu. Tetapi orang-orang kuno telah punah selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Meskipun agak disayangkan, itu juga menambahkan kartu truf yang kuat untuknya. Sekarang setelah kita memiliki busur pembunuh naga, inilah saatnya untuk pergi. Setelah menyingkirkan busur pembunuh naga kuno, Chen Beiyuan berencana untuk meninggalkan Gua Iblis Naga Merah. Tentu saja sebelum pergi, dia tidak lupa untuk mengumpulkan telur-telur naga merah yang padat di depannya. Iblis naga merah adalah binatang buas yang ganas dengan darah naga. Ia tidak hanya kuat, tetapi juga mahir dalam seni melarikan diri di bawah tanah. Ia adalah binatang peliharaan yang sangat bagus. Apakah itu untuk anak-anak keluarga Chen atau sebagai hadiah untuk tunangan seseorang, itu adalah pilihan yang baik. Pada saat ini Chen Beiyuan tiba-tiba merasakan denyutan di dalam darahnya dan darah naga di tubuhnya mulai bergejolak liar. Tanda naga darah jahat di antara kedua alisnya mulai memancarkan cahaya merah aneh. Jauh di dalam jiwa naga kecil konyol Anu yang sedang tidur tampaknya telah mengalami beberapa perubahan khusus dan seluruh tubuhnya mulai diselimuti cahaya merah darah. Swos! Semburan darah tiba-tiba keluar dari antara alis Chen Beiyuan dan di mata Chen Beiyuan yang tercengang, tiba-tiba berubah menjadi telur naga besar dengan pola berwarna darah. Boom! Telur naga berwarna darah itu jatuh langsung ke tanah, tenggelam jauh ke dalam tanah membuat suara detak jantung yang keras namun lambat. Apa yang terjadi? Mungkinkah Anu akan naik tingkat ke binatang buas kelas 7? Buah darah naga yang dia makan sebelumnya seharusnya tidak sekuat itu. Tunggu, adegan ini tampak sedikit istimewa, mungkinkah dia? Pupil mata Chen Beiyuan menyusut seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Sepertinya rencana perlu diubah. Tebing bulan darah. Disertai dengan tangisan Phoenix yang bergema di seluruh langit dan bumi, api Phoenix yang mengerikan langsung menyapu ke segala arah melahap segalanya. Sosok menawan bermandikan kobaran api yang membara memancarkan keagungan tak berujung memancarkan cahaya yang menyilaukan dengan seenaknya. Di belakangnya, burung Phoenix api ilusi berteriak ke langit. Boom! Dalam sekejap, mayat dan tulang di seluruh tebing curam itu terbakar menjadi ketiadaan. Sosok serigala besar dengan tubuh hangus dan bau gosong aneh sekarang berlarian panik mencoba menghindari api di belakangnya. Sial, bagaimana wanita ini bisa begitu kuat? Tidak hanya dia membangkitkan semangat bertarung Phoenix, dia juga menguasai api sejati Phoenix. Bab 159 Pangeran Serigala Perak Braga dikalahkan. Orang yang berlarian dengan panik itu tidak lain adalah Pangeran Serigala Perak Braga yang sebelumnya sombong. Pada saat ini ia tidak lagi memiliki kesombongan yang dimilikinya di Quill Fight, tetapi malah tampak dalam keadaan yang menyedihkan. Tidak hanya rambut perak cantiknya yang hangus hitam, tetapi bahkan ekor kesayangannya menjadi botak. Sekilas terlihat seperti tikus hitam besar yang berlarian dengan panik. Awalnya setelah Braga diteleportasi ke tebing bulan darah oleh Quill Void, dia mencium aroma Jiang Yunhua dengan indera penciumannya yang tajam. Dia segera menjadi bernafsu dan ingin menangkap wanita ini dan membalas dendam pada Chen Beiyuan. Sayang sekali mimpi itu indah, tetapi kenyataan itu kejam. Jiang Yunhua yang memiliki tubuh burung Phoenix api, Phoenix Fighting Soul, dan dapat dengan terampil mengendalikan Phoenix True Fire tidak selemah yang dibayangkannya, bahkan bisa dikatakan sangat menakutkan. Di antara semua tokoh utama wanita yang beruntung, dia yang lahir di keluarga kerajaan Jiang dapat dikatakan sebagai yang terkuat kedua.
Pada tahap awal dan tengah plot sebelum Leng Ruobing mendapatkan Kaisar Gu, dia dan Bai Ruowei adalah kandidat kuat untuk gelar protagonis wanita terkuat. Dia tidak sebanding dengan fase Leng Ruobing itu. Saat ini hanya ada beberapa orang seusianya yang lebih baik darinya. Di antara sedikit kandidat ini, Braga si Pangeran Serigala Perak jelas bukan salah satunya. Rasanya seperti menabrak tembok. Ah, ekorku itu adalah senjata terkuatku untuk menarik lawan jenis beraninya kau. Sialan wanita, jika bukan karena sekarang sudah siang dan aku belum menggunakan seluruh kekuatanku, bagaimana aku bisa kalah? Brengsek, begitu aku mengumpulkan seluruh suku serigala perak, aku akan membunuhmu. Braga kehilangan serigala tetapi tidak pertempuran dan meraung dengan marah. Swos. Dengan bersinarnya cahaya bulan perak, Braga yang menggunakan bakat garis keturunannya langsung berubah menjadi bayangan cahaya bulan dan menghilang tanpa jejak. Serigala perak adalah ras khusus yang terlahir dengan kemampuan untuk memanfaatkan kekuatan cahaya bulan. Pada siang hari kekuatan mereka tidak bertambah banyak. Namun begitu malam tiba, kekuatan mereka akan meningkat drastis setelah diterangi cahaya bulan. Pada saat ini jelas ia tahu bahwa ia tidak bisa mengalahkan Jiang Yunhua, jadi ia hanya bisa memilih yang terbaik kedua dan lari terlebih dahulu. Puncak tebing bulan darah. Jiang Yunhua mengenakan rok Phoenix menyala yang sangat indah dengan tanda Phoenix yang muncul di antara alisnya. Dengan keagungan tanpa akhir, dia bermain-main dengan buah khusus di tangannya yang berbentuk seperti bulan darah dan memancarkan energi kehidupan yang mengerikan. Di kakinya terdapat mayat hangus dan sangat menyusut dari seekor ular piton raksasa. Dari awal hingga akhir, perhatiannya tertuju pada buah bulan darah di tangannya. Adapun tikus hitam besar yang mengaum itu. Hehe. Energi kehidupan yang terkandung dalam buah bulan darah ini seharusnya dapat membawa tubuh Phoenix api saya ke tingkat yang lebih tinggi. Saat itu, wanita Bai Ruowei itu pasti tidak akan menjadi lawanku. Wanita jahat ini dengan sengaja menghalangi komunikasiku dengan Bei Yuan, yang menghalangi hubungan kami untuk melangkah lebih jauh. Ketika Jiang Yunhua memikirkan Bai Ruowei, dia menggertakkan giginya. Sebelum di Akademi Donghua setelah Chen Beiyuan melewati menara monster jiwa, dia telah setuju dengan Chen Beiyuan bahwa dia akan pergi kepadanya untuk menyingkirkan racun api dalam beberapa hari. Akibatnya, wanita jahat Bai Ruowei benar-benar ikut campur dan sering berlari untuk menghalangi jalannya dan mencarinya untuk bersaing. Selama waktu itu, Chen Beiyuan masih sangat bingung mengapa Jiang Yunhua tidak pernah berinisiatif untuk datang ke rumahnya dan dia berpikir bahwa matahari telah terbit dari barat. Namun nyatanya tidak jauh dari gerbang keluarga Chen, kedua dewi di mata banyak pria di kota Yanjing ini terlibat satu sama lain demi seorang pria yang bertarung dengan penuh semangat. Semakin Jiang Yunhua memikirkannya, dia semakin marah. Dia merasa nanak kesakitan dan amarahnya semakin besar. Wanita jahat itu tidak membutuhkannya, jadi bagaimana jika dia menggunakannya? Saat ini Bai Ruowei wanita jahat yang selama ini dipikirkan Jiang Yunhua memulai perjalanan untuk mencari kesempatan kedua. Kali ini dia telah menaklukkan anjing penjilat baru lagi. Itu adalah harimau hitam kecil bersayap. Di bawah bimbingan harimau hitam kecil ini, Bai Ruowei segera mendapatkan kesempatan khusus lainnya. Itu adalah tanaman merambat khusus dan tidak mencolok yang tumbuh di tebing. Tetapi jika Anda perhatikan baik-baik tanaman merambat khusus ini, ia benar-benar menyerupai naga seperti naga kayu. Tanaman merambat naga kayu. Di antara klan naga, ada jenis naga khusus yang disebut naga kayu. Sulur naga kayu adalah cangkang yang tertinggal setelah naga kayu berubah wujud. Benda ini tidak takut air dan api, dapat menangkal angin dan petir, dapat digunakan sebagai senjata dan dapat diubah menjadi naga kayu untuk menyerang dan membunuh lawan. Ia juga mengandung energi kehidupan yang mengerikan yang dapat digunakan untuk menyembuhkan luka. Anak baik, ini hadiah yang pantas kamu dapatkan. Setelah Bai Ruowei menumbuhkan buah pohon anggur naga kayu, dia menuangkan semangkuk anggur obat yang mengandung energi kehidupan dan meletakkannya di depan harimau hitam kecil. Dia menyemangati dan memujinya, serta dengan lembut menyentuh kepalanya untuk menunjukkan dukungannya. Melihat adegan ini, Fei Xiongxiong di sebelahnya sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak dan dia ingin berkelahi dengan harimau hitam kecil di depannya. Melihat dua makhluk tanpa otak ini dipermainkan oleh tuan mereka sendiri, mereka bersenang-senang. Rubah putih salju yang berdiri di bahu Bai Ruowei memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Semua orang tahu bahwa dia adalah harta tuannya. Anda benar, tuan. Rubah betina itu menatap majikannya dengan mata lebar dan penuh harap. Namun Bai Ruowei mengabaikannya dan melihat cambuk kayu di tangannya. Dia mengayunkannya dengan santai membuat suara keras. Saat ini memegang cambuk kayu, dia tinggi dan menawan seperti seorang ratu bangsawan. Tiba-tiba dia sepertinya memikirkan sesuatu dan sedikit antisipasi dan rasa malu muncul di wajahnya. Bei Yuan? Jika Bei Yuan tidak patuh,
Tepat ketika dia tenggelam dalam beberapa fantasi indah, ekspresinya tiba-tiba berubah seolah-olah dia telah memperhatikan sesuatu sebelumnya dan cambuk kayu di tangannya tiba-tiba mencambuk ke arah langit. Roar! Sulur naga kayu langsung berubah menjadi naga kayu yang seluruh tubuhnya terkondensasi dari pohon-pohon raksasa dan menyerang ke arah tertentu. Tepat pada saat ini cahaya putih keperakan melesat dengan cepat dari kejauhan. Apa-apaan? Braga sedikit terkejut dan bingung dengan kemunculan tiba-tiba naga kayu raksasa itu. Bang! Seekor tikus hitam besar dengan tubuh hangus dan ekor botak besar terlempar keluar dari cahaya putih keperakan oleh naga kayu raksasa itu dan jatuh dengan keras ke tanah. Bung 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 bung. Sebelum tikus hitam yang pusing itu sadar, ia diserang oleh cambukan dahsyat. Tanda hubung. Setengah jam kemudian Bai Ruowei melihat tanpa ekspresi pada ekor serigala tanpa bulu di lubang besar yang dalam dan Braga yang menghilang tanpa jejak. Jika Bei Yuan tidak mengatakan dia secara pribadi akan memenggal kepalamu, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa lolos? Tepat ketika Chen Bei Yuan dan teman-temannya mencari peluang. Pertempuran di antara semua ras di alam rahasia Void juga dimulai dengan tenang. Bab 160 Transformasi Anu. Tidak seperti Chen Bei Yuan, Jiang Yunhua, Bai Ruowei dan yang lainnya yang dapat mencari peluang dan harta karun seperti Cheat, para jenius dari 10.000 ras lainnya tidak memiliki kemampuan ini. Jika Anda ingin menemukan apa yang disebut peluang dan harta karun, Anda benar-benar harus bergantung pada keberuntungan. Sebagai perbandingan, hal terpenting adalah melenyapkan lawan lain terlebih dahulu, mendapatkan cukup banyak perintah kehampaan, dan memastikan bahwa Anda dapat memasuki putaran pengujian kehampaan berikutnya. Oleh karena itu, pertempuran di antara mereka tidak terhindarkan. Dalam sekejap mata 3 hari berlalu. Gua Iblis Naga Merah. Chen Bei Yuan duduk bersila di tanah selama 3 hari terakhir dia telah menjaga telur naga berwarna darah di depannya dan tidak memperhatikan apa yang terjadi di dunia luar. Jika dia menebak dengan benar, naga kecil konyol Anu sekarang berada dalam tahap yang sangat istimewa dan harus diawasi dengan cermat jika dia terganggu, hal-hal yang tidak terduga dapat terjadi. Transformasi Anu seharusnya selesai hari ini. Masih ada waktu. Mata Chen Bei Yuan berkilat dengan cahaya ilahi. Dia menggunakan teknik menatap Ki Kaisar untuk melihat keberuntungan di atas telur naga berwarna darah di depannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengangkat matanya dan melihat daftar void yang menutupi seluruh langit alam rahasia dan riak muncul di matanya. Selama 3 hari terakhir, kompetisi dan pertempuran di dunia luar sangat sengit. Para jenius dari setiap ras menunjukkan kekuatan magis mereka dan memulai pertarungan sengit bersaing satu sama lain untuk mendapatkan Ordo Void dan harta karun kesempatan. Hampir setiap hari para jenius dari berbagai ras mati. Tidak peduli seberapa kuat Anda di dunia luar, tidak ada yang akan peduli dengan Anda di sini. Saat ini siapa yang bisa masuk tanpa latar belakang? Kamu akan mati jika kamu pantas mati. Void Ranking mencatat jumlah Void Order yang dimiliki oleh Void Walker. Juara pertama Jiang Yunfan ras manusia Kekaisaran Donghua 98. Juara kedua All Light Clan Naga Binatang Buas 96. Tempat ketiga Tusan Susu King Q Fox Clan First Beast 90. Tempat keempat Tina Night Elf Alien 78. Tempat kelima Wang Daoxian ras manusia Kekaisaran Donghua 69. Tempat keenam Lion King Caesar Human Bald Eagle Alliance 65. Tempat ketujuh Blood Bat Aga Human Rache Sunfall Empire 63. Tempat kedelapan Gal Human Rache Slavic Empire 61. Tempat ke-9 Blood Bones Bloody Minotaur Alien 59. Tempat ke-10 Ito Yuna Human Rache Sakura Country 49. Tempat ke-11 Wei Wushuang Human Rache Donghua Empire 48. Nomor 21 Bai Ruowei ras manusia Kekaisaran Donghua 28. Nomor 23 Jiang Yunhua ras manusia Kekaisaran Donghua 25. Hanya dalam 3 hari saja, tidak kurang dari ratusan jenius dari berbagai ras telah meninggal dunia. Ini tidak termasuk mereka yang secara sukarela menyerahkan Void Order dan berhenti di tengah jalan. Peringkat Void disegarkan setiap 24 jam dan angka-angka setelah setiap penyegaran menunjukkan bahwa para jenius dari semua ras dieliminasi satu demi satu. Hampir tidak ada satupun dari 10 besar di daftar Void yang merupakan orang sederhana. Masing-masing dari mereka memiliki latar belakang yang kuat dan sebagian besar dari mereka tidak kalah dengan saya, tuan muda dari keluarga Chen. Kali ini di alam rahasia Void, ini dapat digambarkan sebagai pertarungan antara naga dan harimau. Tampilan aneh melintas di mata Chen Bei Yuan. Jangan bicara tentang Jiang Yunfan yang nomor 1 di daftar Void. Aolai yang berada di peringkat kedua dalam daftar Void adalah keturunan langsung dari Kaisar Naga dari Pulau Wanlong. Pulau Wanlong adalah kekuatan menakutkan yang bahkan lebih kuat dari Kekaisaran Donghua. Tusan Susu yang berada di peringkat ketiga dalam daftar Void lahir dalam klan rubah King Qiu. Kekuatannya begitu dalam dan dahsyat sehingga bahkan klan naga pun waspada terhadapnya.
Namun meskipun klan rubah King Qiu adalah klan binatang buas, mereka memiliki hubungan yang baik dengan umat manusia. Tina yang berada di peringkat keempat dalam daftar Void adalah anggota keluarga kerajaan Night Elf. Night Elf adalah salah satu ras alien teratas dan mereka telah mendirikan kerajaan di Eropa Barat yang menjadi sakit kepala bagi semua negara asing utama. Tanda hubung. Di antara 10 besar dari seluruh daftar Void, hanya Jiang Yunfan dan Wang Daoxian dari Kekaisaran Donghua yang berhasil masuk dan sisanya hampir semuanya di luar 10 besar. Tentu saja Bai Ruowei dan Jiang Yunhua, dua protagonis wanita yang beruntung, juga memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi 10 besar. Namun selama periode waktu ini mereka sebagian besar mencari peluang dan harta karun untuk meningkatkan diri dan tidak terlalu banyak berinvestasi di Ordo Void. Chen Beiyuan memperkirakan bahwa di bawah kendalinya selama periode ini, kekuatan kedua wanita itu pasti akan meningkat secara signifikan. Jika mereka bersaing untuk 10 besar di daftar Void, mereka berdua pasti akan mampu memperoleh posisi yang sangat tinggi. Semakin tinggi peringkat Anda di daftar Void, semakin banyak hadiah yang akan Anda terima dari kuil Void. Pada saat ini Chen Beiyuan juga menemukan peringkatnya di bagian bawah daftar Void. Nomor 1007 Chen Beiyuan ras manusia Kekaisaran Donghua 1. Ini tidak mengherankan dia tinggal di Gua Iblis Naga Merah selama 3 hari berturut-turut dan tidak pernah keluar, dia masih hanya memiliki 1 token Void padanya. Dalam kasus ini, wajar untuk berada di posisi terbawah. Dia masih kekurangan 19 keping lagi dari putaran pengujian berikutnya di kuil Void. Jika saya tidak mendapatkan 19 Void Order dalam 4 hari yang tersisa, aku khawatir dia akan dikeluarkan oleh alam rahasia Void dan dieliminasi secara langsung. Faktanya, Chen Beiyuan, tuan muda dari keluarga Chen, telah menjadi fokus banyak orang yang tertarik setelah memasuki alam rahasia Void. Di mata banyak orang dengan kekuatan Chen Beiyuan, dia pasti menjadi pesaing kuat untuk 10 besar di daftar Void dan bahkan salah satu yang teratas. Sebagai hasilnya, setelah 3 hari Chen Beiyuan yang masih di luar peringkat 1000 tidak diragukan lagi menyebabkan kehebohan. Kecuali beberapa orang yang mengetahui kekuatan aslinya. Di mata para jenius suku lain, dia, tuan muda keluarga Chen yang baru-baru ini mendapatkan ketenaran, jelas tidak layak mendapatkan reputasinya. Banyak orang bahkan siap menertawakannya. Chen Beiyuan tahu semua tentang ini tapi dia sama sekali tidak peduli. Bagaimana bisa seekor burung pipit memahami ambisi seekor angsa? Argumen yang tidak berguna hanya membuang-buang waktu. Hanya fakta yang bisa menamparkan wajah beberapa orang. Hampir sampai. Chen Beiyuan berjalan ke telur naga merah darah mengulurkan tangannya membelai kulit telur yang kasar dan merasakan detak jantung yang kuat di dalamnya, sedikit antisipasi muncul di wajahnya. Menurut perhitungannya, transformasi naga kecil konyol Anu akan segera selesai. Ya, itu transformasinya. Naga kecil konyol ini telah bertransformasi selama 3 hari terakhir. Biasanya, binatang buas yang ganas harus mencapai tingkat ke-7 sebelum bisa bertransformasi. Bahkan bisa bertransformasi saat lahir. Biasanya dengan bakat Little Shalong yang menakutkan, dia seharusnya sudah bisa bertransformasi sejak lama. Namun orang ini makan terlalu banyak di bawah asuhan Chen Beiyuan. Setiap makan adalah daging binatang tingkat tinggi, darah binatang tingkat tinggi, dan kadang-kadang susu binatang tingkat tinggi, esensi Beiyuan. Hanya dalam beberapa bulan, saya sudah makan terlalu banyak nutrisi. Ia sudah tidur selama ini untuk mencerna energi yang terkumpul di tubuhnya. Sekarang setelah hampir selesai dicerna, ia akhirnya mulai berubah. Aku hanya ingin tahu seperti apa rupa naga kecil konyol ini setelah berubah. Jepret. Di bawah tatapan penuh harap Chen Beiyuan, retakan mulai muncul pada telur naga berwarna darah di depannya. Tanda naga kecil konyol Anu akhirnya mulai berubah. Ini seharusnya menjadi karakter pertama yang diubah yang ditulis oleh penulis. Anjing-anjing konyol di hadapannya belum pernah berubah. Bab 161 Ogre. Jepret. Retakan muncul dari dalam telur naga berwarna darah seolah-olah ada sesuatu di dalamnya yang berjuang untuk keluar. Namun, kulit telur naga berwarna darah ini tampaknya terlalu keras. Meskipun memiliki retakan dan celah yang tak terhitung jumlahnya, ia tetap tidak pecah. Ini tidak diragukan lagi membuat marah iblis kecil di dalam. Bang! Sebuah kepalan tangan kecil berwarna merah muda tiba-tiba melubangi cangkang telur merah darah yang keras dan kasar. Boom! Seluruh telur naga berwarna darah itu dirobek paksa dari dalam keluar. Kulit telur berdarah di atas langsung dibalik. Di bawah tatapan penuh harap Chen Beiyuan, seorang lolita kecil nan imut yang diukir indah dari batu giok dengan kulit seputih salju, tanduk naga kecil, mata ungu tua, tubuh telanjang, sisik naga merah di bagian-bagian penting tubuhnya, ekor kecil melambai sedikit di belakangnya, dan seluruh tubuhnya basah kuyup dalam cairan telur transparan muncul di depannya. Sepasang mata ungu gelap yang bingung menatapnya dengan rasa ingin tahu.
Ketika melihat Lolita kecil di depannya, Chen Beiyuan merasakan bahwa darah naga di tubuhnya mulai menjadi sangat gelisah seolah-olah menyerah pada Lolita kecil di depannya. Ini normal, darah naga di tubuhnya terkondensasi dengan menyerap darah Kaisar Naga Darah dan dengan demikian membangkitkan kekuatan magis binatang buas transformasi naga darah. Sekarang setelah saya bertemu dengan pelaku sebenarnya, wajar saja jika ada reaksi aneh. Ekspresi Chen Beiyuan tetap tidak berubah dan dia dengan mudah menekan jejak abnormalitas ini dengan pikiran jahatnya yang mengerikan. Dia memandang dengan lembut naga kecil konyol Anu yang telah berhasil berubah di depannya. Dia dapat dengan mudah merasakan bahwa setelah berhasil berubah, Anu tidak diragukan lagi jauh lebih kuat dari sebelumnya dan tidak jauh dari menerobos untuk menjadi binatang buas kelas 7. Yuan Huguk. Oke, peluk. Melihat naga kecil konyol yang lucu bernama Anu di depanku dengan lengan merah mudanya terbuka meminta pelukan. Chen Beiyuan hanya merasa ada sesuatu di hatinya yang tersentuh dan dia memiliki perasaan aneh membesarkan anak bodoh dari keluarganya sendiri hingga dewasa. Ya, ini mungkin berarti membesarkan Anu sebagai seorang putri. Meskipun dia baru berusia 18 tahun, agak canggung baginya untuk memiliki seorang putri yang tampak baru berusia 8 tahun, tetapi itu bukan masalah besar. Dia membungkuk dan mengambil Anu dari kulit telur dan mengambil handuk dari ruang sistem. Pertama, dia menyeka seluruh tubuhnya hingga bersih dan kemudian mengambil satu set pakaian yang cocok dan mengenakannya. Jauh sebelum itu Chen Beiyuan telah mempersiapkan kemungkinan transformasi Anu dan menyiapkan pakaian bayi, pakaian anak-anak, pakaian dewasa. Harus dikatakan bahwa dia selalu memberikan banyak perhatian dan memanjakan Anu, naga kecil konyol yang dia besarkan. Dari awal hingga akhir, Anu yang dibawa keluar memiliki ekspresi lucu yang patuh dan berperilaku baik seperti boneka kain yang diukir halus. Segera Anu mengenakan gaun selendang lengan merah dengan dua sanggul lucu di kepalanya menutupi dua tanduk naganya dengan wajah imut dan menggemaskan dan menggigit jari-jarinya muncul di depan Chen Beiyuan. Chen Beiyuan mengangguk dengan puas dengan ekspresi lega di wajahnya. Mengesampingkan hal-hal lain, Anu setelah transformasi suksesnya pasti akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Tanpa mengubah entitas, itu pasti akan mengurangi kemungkinan paparan dini. Sebelumnya, citra ikonis Anu terlalu jelas dan sangat sulit untuk menyembunyikan kehadirannya dari mereka yang akrab dengannya. Terutama mata ganda aneh itu adalah fitur ikoniknya. Sekarang ia telah berubah menjadi wujud manusia yang menambah banyak kebingungan. Mata ganda aneh itu juga berubah menjadi mata ungu gelap. Selama mereka tidak digunakan dengan mudah, mata ganda aneh itu tidak akan muncul. Namun, untuk beberapa alasan, Chen Beiyuan selalu merasa bahwa mata ungu gelap Anu sangat familiar, sama seperti penampilannya ketika dia menggunakan sutra sihir penekan neraka. Dikatakan bahwa ketika binatang buas berubah, ia akan mengacu pada beberapa karakteristik orang yang paling dekat dan paling dicintainya. Chen Beiyuan berpikir dalam hati. Jelas rumor ini pasti benar. Namun pada saat ini Chen Beiyuan jelas tidak memperhatikan sedikit keanehan di mata Anu. Dia tidak pernah begitu patuh sebelumnya dia berubah. Pada saat ini suara gemuruh perut tiba-tiba terdengar. Anu, aku lapar. Anu yang selalu bersikap sangat baik memiliki perubahan khusus di matanya pada saat ini dan menatap lurus ke arah Chen Beiyuan di depannya. Saat ini tingginya hampir selengan Chen Beiyuan. Dan kemana tatapannya terfokus. Chen Beiyuan tertegun dan hampir tidak bereaksi. Anu mengulurkan tangannya menunjuk lalu menunjuk dirinya sendiri dan membuka mulutnya lebar-lebar seperti keponakan konyol Jerry di Tom and Jerry. Dia menatapnya dengan penuh harap. Kepalamu. Tanda, bang. Pada akhirnya, naga kecil konyol itu tidak hanya gagal mendapatkan apa yang diinginkannya, tetapi juga mendapat pukulan di Aku tahu ada masalah. Kapan kamu pernah begitu patuh? Sepertinya kamu telah digantikan oleh naga yang berbeda. Tidak mendapatkan apa yang diinginkannya kali ini, naga kecil konyol yang berpura-pura berperilaku sangat baik langsung meledak dan melompat berputar menunggangi kepala Chen Beiyuan, menarik rambutnya dengan gila, menggigitnya dan meludah. Akhirnya, baru setelah Chen Beiyuan mengeluarkan sebotol susu hewan, naga kecil tak berdaya dan marah yang hanya tahu cara berteriak menjadi tenang. Tanda, 3 hari telah berlalu dan daun bawangnya hampir tumbuh. Saatnya memanennya. Hutan para hewan buas. Hamparan tanah yang luas. Sesosok alien besar dengan wajah jelek dan ganas serta kulit sekeras batu sedang duduk di tanah. Ini sebenarnya adalah ogre dewasa. Di depan raksasa ini, api unggun menyala dan beberapa cabang tajam tertancap di tanah dengan makanan tergantung di atasnya dan dipanggang. Sekilas makanan yang dipanggang itu sebenarnya adalah kepala pirang rambut pirang yang mempesona telah ditelan oleh api dan wajah yang mengerikan dan putus asa juga ditelan oleh api sedikit demi sedikit mendesis dengan minyak.
Di sebelah kepala ada tangan, kaki dan badan yang ditusuk di cabang pohon dan dipanggang di atas api unggun. Rupanya bahan mentah untuk barbeque ini disumbangkan oleh seorang jenius manusia berambut pirang dan bermata biru. Dia tidak beruntung dan bertemu dengan raksasa ogre yang terbaik dalam serangan menyelinap dan berburu di antara ras alien. Dia akhirnya menjadi mangsa dan tercabik-cabik sedikit demi sedikit. Snap! Mungkin berpikir sudah waktunya raksasa itu mengulurkan tangan, mencungkil matanya, melemparkannya ke dalam mulutnya, menggigitnya, dan cairan itu langsung muncrat. Wajah jelek dan menjijikkan itu menunjukkan ekspresi kenikmatan. Manusia lezat. Saat raksasa itu hendak terus menikmati makanan lezatnya, ia tiba-tiba menemukan dua sosok, satu besar dan satu kecil, di samping api unggun. Bab 162 Memanen Daun Bawang. Ogre ibuprofen ras alien tingkat 6, bibrida kanibal dan vampir, peringkat 721 dalam daftar fight, memiliki 6 token fight. Chen Beiyuan yang memegang tangan Anu bahkan tidak melihat pemandangan mengerikan yang terbakar di api unggun di depannya. Dia menatap raksasa ibuprofen di depannya dengan tatapan redup dan berkata dengan nada tenang. Terlahir dalam keluarga Chen di Donghua, dia sering tinggal di perbatasan ketika dia masih kecil dan menyaksikan banyak tragedi manusia. Pemandangan di depannya bukanlah apa-apa baginya. Sial. Wajah jelek dan menjijikkan dari raksasa ibuprofen tiba-tiba berubah. Dia berhenti mengunyah dan merasakan perasaan takut yang menyeramkan di sekujur tubuhnya. Pada saat ini seolah-olah ia sedang ditatap oleh naga raksasa di puncak rantai makanan dan ia tidak memiliki pikiran untuk melawan sama sekali. Perasaan takut ini adalah sesuatu yang hanya dirasakannya dengan jelas dari monster-monster di alam rahasia itu. Tunggu, Tuan, saya bersedia. Kekosongan kekuatan tiba-tiba muncul di tubuhnya. Sebelum kekuatan kehampaan dapat menutupinya sepenuhnya. Snap! Kepala besar itu terpelintir tiba-tiba dan kemudian kekuatan besar datang dan menarik tulang belakang seperti kalajengking domba. Puff! Darah berbau menyengat menyembur keluar dari leher seperti air mancur berdarah. Bang! Perintah kosong jatuh dari tangan mayat tanpa kepala dan kekuatan kosong tiba-tiba terganggu dan menghilang tanpa jejak. Sedikit saja. Ogre ibuprofen menunjukkan keputusasaan dan keengganan. Ia jelas tidak menyangka pendatang baru itu begitu tegas dan membunuhnya secara langsung. Ia bahkan memilih untuk menyerah. Setiap Fight Walker yang memasuki Fight Secret Realm memiliki kualifikasi untuk menyerahkan percobaan. Selama Anda memilih untuk menyerah, Anda secara bertahap akan diselimuti oleh kekuatan kehampaan dan akhirnya diteleportasi keluar dari alam rahasia dan tatanan kehampaannya akan menjadi barang tak bertuan dan dapat diperoleh oleh orang-orang kemudian. Namun transmisi semacam ini membutuhkan waktu dan dapat terganggu. Ia bahkan tidak melihat orang yang datang dan memilih untuk menyerah pada percobaan tanpa ragu memilih untuk ditutupi oleh kehampaan dan berteleportasi yang sudah menunjukkan kelemahan dan ketundukannya. Pada akhirnya pihak lain bahkan tidak memberinya kesempatan sedikit pun. Mengapa? Kepala raksasa yang telah dipelintir itu bergumam sendiri sambil melihat manusia aneh di depannya. Snap! Chen Beiyuan tanpa ekspresi menusukkan kalajengking domba di tangannya ke api unggun membiarkan api membakarnya sedikit demi sedikit. Dengan sisa kesadaran raksasa ibuprofen, dia melihat manusia aneh di depannya dan kemudian melihat kepala dan anggota badan manusia yang dipanggang di cabang-cabang di sebelahnya dan sepertinya memahami sesuatu. Kegelapan seperti air pasang menelan kesadarannya sedikit demi sedikit. Yang kuat memangsa yang lemah, begitulah seharusnya. Alien bisa membunuh orang dan orang juga bisa membunuh alien. Dendam darah di antara mereka sudah terbentuk. Hal-hal seperti ogre ibuprofen yang membunuh manusia bukanlah kasus yang terisolasi dan dapat terjadi di setiap sudut alam rahasia fight. Satu-satunya masalah adalah bahwa ia memiliki nasib buruk bertemu dengan Chen Beiyuan. Swos! Di tanah, fight order milik ogre ibuprofen tersedot oleh kekuatan isap dan masuk ke tangan Chen Beiyuan dengan lembut bertabrakan dengan fight order miliknya. Semburan kekuatan kehampaan melintas dan kedua ordo kehampaan itu tiba-tiba bergabung menjadi satu. Angka pada ordo kehampaan di tangan Chen Beiyuan tiba-tiba berubah dari 1 menjadi 7. Namun peringkatnya di daftar kehampaan tetap 1007 tanpa perubahan apapun. Anda harus menunggu hingga hari berikutnya untuk menyegarkan. Slurp, slurp, slurp. Anu yang sedang menghisap botol menatap dengan sepasang mata bulat besar, dia sama sekali tidak bereaksi terhadap adegan berdarah di depannya dan terus menghisap susu hewani itu. Tapi setelah menghisap beberapa saat, aku tidak bisa menghisapnya lagi. Anu menatap botol kosong di tangannya dengan bingung lalu menatap Aiwan dengan mata besarnya yang indah. Anu Steelwan. Tidak, kamu akan gemuk. Bang. Di api unggun di belakangnya, kepala raksasa yang tertancap di tanah dan dipanggang dengan mata terbuka tiba-tiba terkena botol susu. Seekor naga kecil yang marah tidak tega memukul Yuan dengan botol itu, sehingga dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada sasaran lain. Ayo pergi dan temukan target berikutnya.
Gadis iblis salju alien tingkat menengah tingkat ke-6 yang berada di peringkat 416 dalam daftar fight yang memegang 9 token fight. Chen Beiyuan memandangi gadis iblis salju di depannya yang lehernya dicengkeram dan wujud aslinya terungkap dengan taring dan cakar yang tajam serta wajah yang mengerikan, matanya tenang dan nyala api iblis yang mengerikan tiba-tiba meledak dari telapak tangannya membakarnya menjadi abu. Snap. Setelah api membakar token yang tersembunyi di tubuh gadis iblis salju itu tiba-tiba jatuh ke tangannya. Tanda hub. Gadis setinggi 8 kaki, alien utama tingkat 6 nomor 916 dalam daftar fight memegang 2 token fight. Gadis setinggi 8 kaki yang sedang berburu tiba-tiba mendengar suara dingin datang dari belakangnya. Sebelum dia bisa bereaksi, api mengerikan yang membakar menembus dahinya dan kulitnya langsung terbakar. Snap. Ordo Fight jatuh ke tanah. Bersamaan dengan itu jatuh sepasang pakaian pelindung putih seukuran semangka. Anu penasaran dan ingin mengambil pakaian pelindung yang lebih besar dari kepalanya untuk dilihat, tetapi dia malah dipukul pantatnya. Jangan mengambil barang acak. Chen Beiyuan mengajarinya dengan wajah serius, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk melirik beberapa kali. Tanda. Harus dikatakan bahwa pilihan Chen Beiyuan sebelumnya untuk memotong daun bawang sudah jelas. Dibandingkan dengan memburu mereka satu persatu di awal, lebih baik menunggu daun bawang tumbuh dengan baik dan kemudian memotongnya sedikit demi sedikit. Persepsinya sendiri sudah kuat dan dengan penciuman anu si naga kecil yang konyol, tidak sulit baginya untuk menemukan target. Tentu saja selain ras alien dan binatang buas yang ganas, dia secara alami bertemu dengan beberapa manusia selama periode ini. Dalam hal ini Chen Beiyuan menunjukkan sisi yang lebih ramah. Tinggalkan tokennya, potong lenganmu dan kamu bisa keluar sekarang. Kamu pikir kamu siapa bocah tengik? Beraninya kamu, makhluk kecil yang bahkan belum tumbuh semua rambutnya, bersikap sombong padaku. Wah, anak kecil di sebelahmu lumayan tampan. Biar aku bersenang-senang, dan mungkin aku bisa melepaskanmu. Petik 2. Sayang sekali, saat ini sulit untuk membujuk hantu terkutuk dengan kata-kata yang baik dan yang akan dengan mudah melepaskan kesempatan di tangan mereka. Beberapa orang lari begitu saja tanpa mengatakan apapun dan beberapa orang mencoba mengepung dan membunuh mereka dengan mengandalkan jumlah mereka. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Kesempatan telah diberikan, tidak ada cara untuk mengabaikannya, kamu tetap akan mati. Salah. Biarkan aku pergi. Ah, tanda hubung. Hanya dalam satu malam, jumlah nyawa manusia, nyawa hewan, dan nyawa alien yang hilang di tangan Chen Beiyuan tidak kurang dari 2 digit. Dia seperti dewa kematian yang menuai setiap target yang dia temui dengan wajah tanpa ekspresi. Bab 163 kedua di daftar fight. Keesokan harinya. Dengan berakhirnya 24 jam, daftar fight yang meliputi seluruh alam rahasia fight mulai disegarkan. Dalam sekejap, para jenius dari semua ras di berbagai tempat di alam rahasia Void menghentikan apa yang mereka lakukan dan menatap peringkat Void yang menyegarkan di langit dengan sedikit antisipasi di mata mereka. Faktanya, daripada melihat daftar fight, seseorang sebenarnya hanya melihat 10 besar. Orang hanya mengingat yang terkuat di puncak. Adapun yang berikut. Hehe. Para jenius top yang bisa masuk 10 besar daftar fight hampir semuanya memiliki kekuatan top dunia di belakang mereka dan masing-masing dari mereka memiliki latar belakang yang cukup besar. Dalam arti tertentu, fight list tidak hanya menunjukkan kekuatan pribadi seseorang. Di balik semua itu ada kompetisi rahasia di antara kekuatan-kekuatan teratas. Kekaisaran Donghua Pulau Wanlong Suku Rubah Kingqiu Kerajaan Elf Malam Aliansi Elang Botak Kekaisaran Sunfall Kekaisaran Slavia Kekaisaran Tauren Kerajaan Sakura. Para jenius dari pasukan top dunia ini hampir menempati 10 tempat teratas di daftar fight. Di antara mereka, Kekaisaran Donghua menduduki 2 tempat yang sedikit lebih tinggi daripada pasukan top lainnya. Hal ini tidak diragukan lagi menyebabkan seluruh umat manusia dan seluruh pasukan makhluk asing merasa sangat tidak puas. Mereka yang bisa memasuki alam rahasia kehampaan adalah semua orang jenius dari berbagai ras dan masing-masing memiliki harga diri sendiri. Siapa yang rela membiarkan kekuatan di belakang mereka ditekan? Siapa yang mau mengakui bahwa mereka lebih rendah dari orang lain? Oleh karena itu, dalam beberapa hari terakhir, para jenius dari semua ras telah menahan napas dan 10 posisi teratas di daftar Void telah berubah hampir setiap hari. Sengitnya persaingan tak terbayangkan. Aolai yang lahir di Pulau Wanlong dan berada di peringkat kedua di daftar fight selalu sangat tidak puas dengan Jiang Yunfan yang berada di atasnya dan selalu ingin melampauinya. Sayangnya, setiap kali dia selalu kekurangan beberapa fight order yang mengakibatkan dia hanya berada di tempat kedua. Pada peringkat Void hari ini, Tuan Aolai pasti akan berada di peringkat pertama. Pria bernama Jiang Yunfan dari Kekaisaran Donghua hanya beruntung dan mendapat beberapa token Void tambahan sehingga dia bisa menduduki posisi teratas di peringkat Void selama beberapa hari. Kudengar orang muda nomor 1 di Kekaisaran Donghua adalah manusia bernama Chen Beiyuan.
Bahkan Jiang Yunfan tidak sebanding dengannya. Akibatnya, dia saat ini berada di peringkat terbawah dari 1000 teratas. Ini menunjukkan betapa lemahnya orang-orang Donghua. Posisi nomor 1 Jiang Yunfan di daftar Void pasti palsu. Hahaha, Jiang Yunfan bahkan tidak sebaik sampah peringkat bawah, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Tuan Aolae? Ya, Tuan Aolai adalah keturunan langsung dari naga Pulau 10.000 Naga. Dia memiliki darah bangsawan dari naga api. Bagaimana mungkin seorang pewaris kekaisaran manusia dibandingkan dengannya? Di alam rahasia Void ini, kekuatan Tuan Aolai adalah yang terbaik di antara semua ras. Raja Void kali ini pasti Tuan Aolae. Sebagai keturunan langsung Raja Naga Pulau Wanlong, Aolae secara alami dikelilingi oleh banyak pengikut yang belum berubah wujud. Sebagian besar pengikut ini adalah makhluk buas berdarah campuran dengan darah naga. Berhadapan dengan Aolae, putra naga Pulau Wanlong, mereka secara alami tanpa sadar menunjukkan kesediaan mereka untuk menyerah. Untuk menyenangkan putra naga keturunan langsung ini, mereka bahkan sampai merendahkan orang-orang Donghua seperti Chen Beiyuan dan Jiang Yunfan untuk meningkatkan status putra naga mereka sendiri. Dihadapkan dengan sanjungan dari para pengikutnya di sekelilingnya, Aolae secara alami mengangguk sedikit dan menerimanya dengan ekspresi bangga di wajahnya. Bahkan meskipun Aolae hanyalah binatang buas peringkat 6 sekarang, dia telah berubah lebih cepat dari waktunya berkat garis keturunan naganya yang kuat. Tentu saja sebagai klan naga yang bangga meskipun mereka telah berubah menjadi wujud manusia. Dia masih mempertahankan sebagian besar karakteristik klan naga. Terdapat sepasang tanduk naga yang megah di atas kepalanya, sisik naga merah menyala di seluruh pipinya, dan di belakangnya terdapat ekor naga tebal yang membara dengan api naga yang membakar. Aku membunuh beberapa prajurit manusia yang kuat kemarin. Jumlah Void Order di tanganku telah mencapai 156 yang mencengangkan, 60 lebih banyak dari kemarin. Aku pasti nomor 1 di Void List hari ini. Sepasang mata naga yang menyala dan panas itu menatap langit yang mulai kabur seolah-olah mereka telah mengantisipasi hasil selanjutnya. Namun ketika daftar Void disegarkan dan peringkat terungkap, wajah bangga Aolae langsung membeku. Tidak hanya itu, tetapi bahkan para jenius dari ras lain terdiam membisu ketika mereka melihat daftar Void terbaru. Karena ada perubahan drastis dalam 10 besar daftar Void. Ada Void Walker milik Kekaisaran Donghua umat manusia yang benar-benar berhasil masuk 10 besar atau bahkan 3 besar dan hampir merebut posisi pertama. Peringkat Void mencatat jumlah Void Order yang dipegang oleh Void Walker yang disegarkan setiap 24 jam. Tempat pertama Jiang Yunfan ras manusia Kekaisaran Donghua 198. Tempat kedua Chen Beiyuan ras manusia Kekaisaran Donghua 197. Tempat ketiga Aolae klan naga binatang buas 156. Tempat keempat Tusan Susu King Qiu Fox Clan binatang buas 155. Tempat kelima Tina Night Elf Alien 148. Tempat keenam Wang Daoxian ras manusia Kekaisaran Donghua 132. Tempat ketujuh Bloodbath Aga ras manusia Sunfall Empire 108. Tempat ke-8 Raja Singa Caesar Aliansi Elang Botak Manusia 105. Tempat ke-9 Gal ras manusia Kekaisaran Slavia 98. Tempat ke-10 Bloodborne Bloody Minotaur Alien 89. Dalam sekejap, semua orang kuat dari semua ras di seluruh Void Secret Realm terdiam membisu saat mereka melihat nama aneh namun familiar yang berada di peringkat kedua dalam daftar Void. Banyak orang jenius dari berbagai ras yang akrab dengan Chen Beiyuan dan beberapa bahkan sangat akrab dengannya. Lagi pula, keluarga Donghua Chen selalu terkenal di seluruh dunia karena mengalahkan binatang buas alien yang ganas. Binatang buas alien ganas mana yang bercokol di dekat Kekaisaran Donghua yang belum dikalahkan oleh keluarga Chen? Bahkan jika Anda tidak mengenalnya tetapi melihat nama Chen Beiyuan di bagian bawah daftar Void setiap hari ditambah bantuan beberapa orang dengan motif tersembunyi, Anda akan memiliki kesan tentang dia. Tuan muda Chen yang bermartabat selalu berada di bagian bawah daftar Void. Tidak hanya para jenius dari binatang buas asing yang menunggu untuk melihat lelucon itu. Bahkan beberapa orang di dalam umat manusia sedang menunggu untuk melihat lelucon itu. Keraguan tentang Chen Beiyuan tidak pernah berhenti. Adapun orang yang terlibat, Chen Beiyuan tampaknya telah menghilang. Dia tidak pernah muncul dan tidak ada penjelasan. Tapi sekarang semua keraguan telah hilang. Dalam semalam dia naik dari peringkat terbawah daftar dan melesat hingga ke posisi kedua dalam daftar Void, mendorong Aolai Putra Naga ke posisi ketiga dan hampir menjatuhkan Jiang Yunfan yang berada di peringkat pertama daftar. Konsep macam apa ini? Ini hampir menamparkan wajah semua orang yang telah mempertanyakannya sebelumnya dan menginjak-injak mereka dengan keras. Bab 164 Master Misterius dari Putra Keberuntungan. Wajah Aolai yang awalnya arogan berubah pucat dalam sekejap dan matanya tertuju pada daftar Void hampir memuntahkan api.
Saya pikir saya pasti akan berada di peringkat pertama di daftar Void kali ini. Tidak hanya dia gagal, tetapi dia juga diperas ke tempat ketiga di daftar Void oleh seseorang dari Donghua. Hasil ini tidak diragukan lagi merupakan tamparan di wajah bagi klan naga yang bangga. Awalnya Jiang Yunfan menekannya selama 3 hari yang membuatnya sangat marah sehingga tidak punya tempat untuk melampiaskan amarah, dan sekarang Chen Beiyuan muncul. Boom! Api naga yang menakutkan menyebar ke seluruh tubuhnya dan langsung meledak dengan suhu tinggi yang mengerikan dan cairan mirip lava muncul dari permukaan kulitnya. Sepasang mata naga yang tampak menyemburkan api perlahan-lahan merendah seolah mencari beberapa target untuk melampiaskan amarah mereka. Bang! Beberapa binatang buas yang baru saja berbicara untuk menyenangkan langsung ditelan oleh lava mengerikan itu. Mereka bahkan tidak mengeluarkan suara untuk memohon belas kasihan. Daging dan darah mereka menguap dalam sekejap, berubah menjadi tumpukan tulang di tanah. Ras naga bukanlah ras yang bertemperamen baik. Di antara banyak makhluk buas dan ras alien, ras naga adalah salah satu yang teratas. Bahkan umat manusia pun enggan memprovokasi mereka dengan mudah. Dalam keadaan seperti itu, tentu saja sangat sedikit makhluk yang dapat membuat klan naga merasa takut. Alhasil, mereka secara alami mengembangkan karakter yang arogan dan sombong. Cari pria Donghua bernama Chen Beiyuan untukku, yang mulia. Jika kamu tidak bisa menemukannya, kamu tidak perlu hidup. Aulai yang marah jelas menyimpan dendam terhadap Chen Beiyuan. Karena Jiang Yunfan adalah pewaris keluarga kerajaan Kekaisaran Donghua, jika dia terbunuh, itu mungkin akan menyebabkan perang antara Kekaisaran Donghua dan Pulau Wanlong. Oleh karena itu, dia masih memiliki beberapa kekhawatiran. Sebagai perbandingan, Chen Beiyuan, tuan muda keluarga Chen, jelas lebih mudah dikendalikan. Dia tidak percaya ini. Mungkinkah Kekaisaran Donghua berperang dengan Pulau Wanlong hanya demi seorang tuan muda dari keluarga bangsawan? Seberapapun kuatnya keluarga Chen, mereka bukanlah bos dari Kekaisaran Donghua. Ayahnya adalah penguasa Pulau Beilong di Pulau Wanlong dan juga salah satu orang terkuat di dunia. Dari segi latar belakang saja, Aulai tidak lebih lemah dari siapapun. Tentu saja, jika pria Donghua bernama Chen Beiyuan bersedia menyerahkan Void Order-nya sebagai putra naga Pulau Wanlong, dia mungkin berbelas kasih dan menyelamatkan hidupnya. Semuanya tergantung pada apakah pihak lain tahu apa yang terbaik bagi mereka. Jangan khawatir Dewa Aulai, kami akan menemukan lokasi Chen Beiyuan secepat mungkin. Para pengikut binatang buas di sekitarnya setuju serempak. Apakah mereka berani menolak? Tumpukan tulang putih dan mayat di samping mereka jelas memberitahu mereka keseriusan menyinggung Aulai si putra naga. Hutan berdarah. Jiang Yunfan melihat nama-nama di daftar Void dan sedikit kerumitan dan kesungguhan muncul di wajahnya yang agung. Seperti yang diharapkan dari Chen Beiyuan, dia melonjak ke tempat kedua di peringkat Void dalam semalam, dan kamu hampir mengeluarkannya. Keluarga Donghua Chen telah menghasilkan anak unicorn. Dari segi usia saja, dia hampir satu generasi lebih tua dari Chen Beiyuan. Namun dari segi kekuatan, dia mungkin tidak diuntungkan. Bakat seperti itu benar-benar mengerikan. Chen Beiyuan seseorang dari keluarga Donghua Chen. Tusan susu mengenakan kemeja biru dengan rambut hitam tergerai, wajah menawan, dan mata yang seolah menyimpan segudang emosi menggerakkan ekspresinya sedikit dan bergumam pada dirinya sendiri. Jika Anda tidak bersuara, Anda akan luar biasa. Sungguh Chen Beiyuan yang hebat. Wang Daoxian mengenakan jubah tao hitam dan dengan wajah yang lapuk memiliki mata yang seolah-olah memancarkan kekuatan 5 elemen dan 8 trigram dan ekspresi emosi di wajahnya. Dalam 10 besar daftar Void, Kekaisaran Donghua menempati hampir 3 dan hampir menunjukkan tanda-tanda menjadi kekaisaran pertama umat manusia. Apakah para jenius dari setiap ras benar-benar menyetujui hal semacam ini? Siapa yang bersedia menjadi batu loncatan? Tidak hanya binatang buas dan ras lain yang tidak ingin melihat hal semacam ini, bahkan umat manusia pun tidak ingin melihatnya. Raja Singa Caesar melihat daftar Void dengan wajah serius, ekspresinya suram, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Bang! Kelelawar darah Aga yang mengenakan setelan pria dan dengan wajah kemerahan dengan santai melemparkan mayat alien penghisap darah kering ke tanah dan melihat daftar di ranking Void dengan mata dingin. Terutama setelah dia berhenti sejenak ketika nama Chen Beiyuan tiba-tiba muncul rona merah yang tidak sehat muncul di wajahnya. Aku benar-benar ingin mencoba betapa lezatnya darahmu. Tanda, orang-orang Donghua perlu menahan diri jika tidak, alam rahasia Void ini mungkin akan menjadi acara eksklusif mereka. Namun, binatang buas dan ras asing itu pasti akan menyerang terlebih dahulu, jadi biarkan mereka menghabiskan kekuatan orang-orang Donghua terlebih dahulu. Gal dari Kekaisaran Slavia memiliki ekspresi dingin di wajahnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dengan tubuhnya yang besar, dia terlihat seperti beruang kutub yang besar dan ganas, tetapi dia licik dan cerdas di luar penampilannya. Tanda pisah. Kali ini Beiyuan membuat debut yang menakjubkan yang membuat Kekaisaran Donghua terkenal.
Pada saat yang sama, itu juga secara tidak sengaja membuat seluruh kekaisaran Donghua menjadi yang pertama menonjol dan menjadi sasaran banyak orang. Jika saya tidak salah, sesuatu akan terjadi terhadap kekaisaran Donghua selanjutnya. Bahkan Bei Yuan akan sengaja menjadi sasaran banyak pihak. Wajah Bai Ruowei tampak serius dan dia jelas melihat bahaya itu. Saat ini selain beruang yang mendidih dan harimau hitam kecil, ada juga kura-kura raksasa berkepala dua dan kucing macan tutul. Selama periode ini, dia menaklukkan beberapa pengisap pribumi secara berurutan dan dengan demikian memperoleh banyak peluang dan sangat meningkatkan kekuatannya. Ngarai vulkanik. Jiang Yunhua terlibat dalam pertempuran sengit saat ini. Api sejati Phoenix yang mengerikan meletus satu demi satu, memukul mundur raksasa lava yang terus berdatangan dari sekeliling satu persatu. Di tangannya saat ini, dia memegang inti lava yang memancarkan cahaya menyilaukan. Rupanya inilah yang membuat para raksasa lava itu menjadi gila. Meskipun Jiang Yunhua sangat kuat, dia secara bertahap berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam menghadapi aliran raksasa lava yang tak berkesudahan. Pada saat ini di permukaan gunung berapi ada sesosok tubuh berbaring di balik batu besar yang diam-diam mengintip medan perang di bawah. Orang ini tidak lain adalah Lin Xiao, putra takdir yang sebelumnya berada di gurun pasir. Dia benar-benar mampu melarikan diri dari daerah gurun terlarang itu dan datang ke sini. Tuan, apakah ini kesempatan yang Anda sebutkan? Lin Xiao melihat ke medan perang di bawah, menundukkan kepalanya, dan berbicara kepada cincin hitam di tangannya. Cincin hitam itu tiba-tiba memancarkan cahaya ilahi dan suara yang agung dan menawan tiba-tiba muncul. Nah, kau beruntung. Kupikir kau bisa mendapatkan lava heart untuk menempa jiwamu dan menembus Raja Perang peringkat 6. Tetapi aku tidak menyangka ada seorang gadis dengan tubuh Phoenix Api di sini. Tubuh Phoenix Api adalah fisik yang sangat langka dan kuat di dunia. Pemiliknya memiliki kemampuan untuk terlahir kembali dari abu. Jika kau bisa berhubungan seks dengannya, kau pasti akan mendapatkan beberapa manfaat besar. Tubuh Phoenix Api. Lin Xiao terkejut. Tanda hubung. Bab 165 Anu Naik Ayuan. Tubuh Phoenix Api. Tuan, apakah Anda yakin Jiang Yunhua benar-benar memiliki tubuh Phoenix Api? Wajah Lin Xiao terkejut kemudian menjadi bersemangat dan bahkan napasnya menjadi sedikit cepat. Tentu saja, apakah Anda mempertanyakan tatapan guru saya? Suara menawan dan agung di dalam cincin hitam tampak sedikit tidak puas. Xiao Er tidak berani, Xiao Er hanya bersemangat sesaat dan sedikit tidak percaya. Lin Xiao mendengar ketidakpuasan guru di cincin hitam dan dengan cepat menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Asal-usul tuannya ini tidak sederhana. Dia terjebak di tabu gurun sebelumnya dan tidak dapat menemukan jalan keluar apapun yang terjadi. Tepat ketika dia putus asa dan berpikir untuk menyerah pada Ordo Void dan diteleportasi, dia tiba-tiba ditelan oleh pasir gurun dan memasuki istana reruntuhan yang megah. Di istana reruntuhan, dia menemukan cincin hitam yang sedang disembah. Menurut suara menawan dan agung di dalam cincin hitam, dia adalah peri Jiuk Xuan dari alam Xuan Jiuzu. Dia dibunuh oleh seorang penjahat yang menyebabkan tubuh dan jiwanya hancur berkeping-keping. Hanya jejak jiwanya yang tersisa di cincin Xuan dan dia turun ke dunia ini. Alasan mengapa Lin Xiao bisa datang ke sini adalah karena mereka ditakdirkan untuk bersama. Dia bersedia menerimanya sebagai murid terdaftar, mengajarinya manual rahasia keterampilan magis, dan melatihnya untuk menjadi orang kuat yang tak tertandingi. Dia hanya berharap Lin Xiao suatu hari nanti akan membangun kembali tubuhnya dan kembali ke alam misterius Jiuzu bersamanya untuk membunuh musuh mereka. Pada saat itu dia akan mempertimbangkan untuk menerima Lin Xiao sebagai murid pribadinya. Melihat peluang besar dan pahit jatuh di kepalanya, Lin Xiao langsung jatuh ke ekstasi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berlutut dan bersujud untuk menjadi muridnya. Tentu saja dia bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa hal-hal jahat dan iblis dari dunia rahasia lain sering turun ke dunia nyata dan membingungkan orang. Untuk menguji apakah guru peri yang tersimpan di cincin misterius itu nyata, dia pertama kali mengusulkan untuk meninggalkan gurun. Alhasil, dia benar-benar berhasil pergi. Selain itu, aku tidak tahu apakah guru peri di cincin misterius itu melihat melalui pikiran kecilnya dan dengan beberapa bimbingan acak, dia mendapat banyak manfaat di alam rahasia Fight. Selain itu, guru peri menunjukkan beberapa kesalahan dalam kultivasinya yang membantunya untuk meningkat dengan pesat. Setelah mendapat manfaat besar dari ajarannya berkali-kali, Lin Xiao tidak memiliki keraguan tentang identitas master ini. Bahkan kali ini datang ke ngarai vulkanik untuk mendapatkan lava core dan menerobos ke Raja Perang peringkat ke-6 adalah ide dari master perinya. Namun tanpa diduga saya mendapat keuntungan tak terduga dan bertemu Jiang Yunhua, putri kaisar. Lin Xiao yang sudah gatal untuk mendengar suara indah dan agung dari master fire-nya menatap Jiang Yunhua dengan tatapan berapi-api. Sebagai seseorang yang memiliki kitab medis tanpa kata, dia secara alami tahu tentang keberadaan tubuh Phoenix Api.
Orang dengan fisik khusus ini hampir bisa dikatakan terlahir sebagai raja api dengan kekuatan untuk mengendalikan semua api di dunia. Yang lebih menakutkan lagi adalah orang-orang dengan fisik seperti ini memiliki bakat mengerikan berupa kelahiran kembali dari abu. Bahkan jika dia terluka parah dan sekarat beberapa saat sebelumnya. Saat berikutnya mungkin kembali ke kondisi puncaknya. Bisa dikatakan bahwa dia sangat tidak tahu malu. Meskipun kemampuan bawaan untuk bangkit dari abu ini memiliki keterbatasan. Tetapi harus disangkal bahwa orang dengan fisik semacam ini begitu mereka dewasa pasti akan menjadi salah satu yang paling sulit untuk dihadapi. Menurut kitab medis tanpa kata, mereka yang memiliki tubuh burung phoenix api harus memiliki api yin yang kuat di tubuh mereka, rentan terhadap akumulasi racun api, dan memiliki keinginan yang sangat kuat. Jika aku bisa berhubungan seks dengannya melalui cara khusus, aku bisa mewarisi beberapa bakat dari phoenix api. Sepertinya aku harus menjadi pahlawan dan menyelamatkan sang putri. Lin Xiao memandang dengan rakus sosok halus dan agung di bawah yang berada dalam kesulitan dan dikelilingi oleh raksasa lava yang tak terhitung jumlahnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini dia tidak hanya menginginkan tubuh Jiang Yunhua tetapi juga memiliki beberapa pikiran gelap. Yaitu untuk membalas dendam pada Chen Beiyuan. Dia tahu betul bahwa Jiang Yunhua adalah wanita Chen Beiyuan dan dia harus membalas penghinaan yang telah diberikan Chen Beiyuan padanya sebelumnya. Namun pada saat ini dia tidak menyadari bahwa jauh di dalam bahunya sebuah pikiran jahat yang sangat tersembunyi diam-diam mengawasinya. Tanda hubung, hutan para binatang buas. Chen Beiyuan yang menggendong naga kecil konyol anu di pundaknya memiliki mata yang berkedip-kedip dan ekspresi berpikir di wajahnya. 9 peri misterius dari alam misterius 9 benua. Orang ini tidak pernah muncul di novel aslinya, jadi dia adalah karakter tersembunyi di luar plot. Seperti naga kecil konyol. Putra keberuntungan memang diberkati oleh alam, bahkan meskipun dia sangat ditekan olehku, dia masih memiliki kesempatan untuk datang kepadaku atas inisiatifnya sendiri. Namun ada sesuatu yang salah dengan 9 peri mendalam ini, dia jelas terluka parah, sisa jiwanya meringkuk di cincin suan dan sangat dibatasi. Harus dikatakan bahwa langkah sebelumnya dengan sengaja meninggalkan jejak pikiran jahat di tubuh Lin Xiao adalah benar. Setidaknya setiap gerakan Lin Xiao, putra keberuntungan, tidak bisa lepas dari matanya. Bahkan percakapan antara Lin Xiao dan guru dewanya berada di bawah pengawasannya. Aku tidak tahu apakah itu karena guru abadi Lin Xiao terlalu lemah atau karena pikiran jahat dari kitab iblis penjara terlalu menakutkan dan tersembunyi sehingga tidak pernah ditemukan. Tentu saja dia bisa melihat dengan jelas pikiran kecil Lin Xiao. Kamu benar-benar tidak belajar dari kesalahanmu. Kamu selalu suka melakukan hal kecil yang mungkin ada atau mungkin tidak ada. Jika Anda ingin memainkan trik pahlawan menyelamatkan gadis yang lemah, Anda harus bisa memainkannya. Seringai muncul di bibir Chen Beiyuan. Jika itu tepat sebelum memasuki alam rahasia Void, dia masih akan khawatir tentang apakah sesuatu mungkin terjadi pada Jiang Yunhua. Namun sekarang dengan intervensinya, kekuatan Jiang Yunhua selama periode waktu ini telah meningkat pesat dan dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun dia tampaknya dalam bahaya sekarang karena raksasa lava, dia sebenarnya hanya mengasah keterampilan bertarungnya. Dia tidak menunjukkan kekuatan aslinya. Karena itu dia tidak khawatir tentang keselamatan Jiang Yunhua. Sebagai perbandingan, dia lebih tertarik pada guru peri Lin Xiao. Untuk beberapa alasan dia selalu memiliki perasaan aneh bahwa mungkin ada sesuatu yang salah dengan guru peri Lin Xiao. Firasat ini aneh tetapi juga menarik perhatiannya. Sepertinya aku harus menggunakan teknik menatap Kaisar Qi untuk melihat. Penampilan dan kulit bisa menipu orang tetapi keberuntungan dan takdir tidak bisa menipu orang. Aku ingin melihat hantu macam apa kamu. Mata Chen Beiyuan dalam saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba telinganya menegang. Slurp, slurp, slurp. Naga kecil konyol anu sedang memegang sebotol susu baru di mulutnya sambil menghisapnya dengan keras. Pada saat yang sama dia menunggang di pundaknya sambil memegangi telinganya. Wajah kecilnya penuh kegembiraan dan dia terkikik seperti sedang menunggang kuda. Naik Yuan. Bab 166 perasaan menindas yang mengerikan datang dari Chen Beiyuan. Go go go. Naga kecil konyol anu meraih kedua telinga besar Chen Beiyuan memegang botol di mulutnya tampak bersemangat dan bahagia mengendalikan kecepatan ayuan dan mengendarai mobil dengan susunya. Dia yang menunggangi naga pada akhirnya akan ditunggangi oleh naga. Meskipun Chen Beiyuan tidak tahu mengapa naga kecil konyol anu begitu bersemangat menungganginya. Namun mengingat karakter arogan dari ras naga, adalah normal jika mereka suka berada di atas. Tentu saja ini hanyalah detail kecil. Pada saat ini, dia jelas lebih tertarik pada guru peri Lin Xiao yang tiba-tiba muncul. Dia suka menyingkirkan potensi ancaman apapun sebelumnya. Alasan mengapa mereka belum mengambil tindakan sebelumnya terutama karena Lin Xiao berada di daerah terlarang di padang pasir dan sulit baginya untuk melewatinya. Sekarang jarak di antara mereka tidak terlalu jauh.
Dia mengangkat matanya dan melihat ke kedalaman hutan 10.000 binatang. Setelah berpikir beberapa saat, dia akhirnya menarik kembali pandangannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Panen buah umur panjang bayi dan buah pembersih sumsum belum dimulai, yang berarti masih ada waktu. Kalau begitu, mari kita pergi menemui teman lama kita. Boom! Chen Beiyuan tanpa malu-malu meledak dengan energi iblis yang menakutkan dan seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya ungu gelap yang menakutkan dan bergegas langsung menuju utara. Api iblis yang mengerikan membakar atmosfer dengan seenaknya. Api ungu gelap yang menakutkan menyebar ke segala arah, hampir membakar seluruh langit. Kebisingan besar yang ditimbulkannya langsung membuat semua binatang buas dan monster di hutan 10.000 binatang khawatir dan dalam sekejap menarik tatapan terkejut dan curiga yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan banyak jenius dari berbagai ras yang ketakutan dengan keributan yang tiba-tiba dan besar ini. Kau tahu alam rahasia Void memiliki banyak monster dan binatang tingkat tinggi yang kuat dari dunia lain. Jika kau tidak hati-hati, kau akan menjadi sasaran orang-orang itu. Bahkan Jiang Yunfan Aulai Tusan susu monster-monster yang memenuhi syarat untuk terdaftar sebagai urutan pertama di antara para jenius dari setiap ras tidak akan melakukan hal gila seperti itu. Namun Chen Beiyuan melakukannya dengan sangat terang-terangan dan tidak bermoral seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap serius monster-monster di alam rahasia Void. Anu yang tertawa dengan gembira muncul di langit sebelum dia bisa bereaksi, botol di mulutnya terlempar keluar, dia tanpa sadar menjepit leher Ayuan untuk mencegah dirinya jatuh. Orang normal akan ketakutan setengah mati ketika menghadapi situasi yang tiba-tiba ini, bahkan jika dia tidak takut mati. Meskipun idiot ini hanya tertegun sesaat, dia langsung berteriak dengan bersemangat. Ah, ah, ah. Ah, Yuan so greasy. Faster, faster, faster. Tanda, bang. Tiba-tiba sebotol susu jatuh dari langit dan mengenai Swoosh. Sepasang mata buas yang besar tiba-tiba terbuka merah karena dipenuhi keterkejutan dan amarah. Sebagai penguasa hutan binatang buas ini, tidak ada yang berani mengganggunya dalam waktu yang lama. Siapa orang yang tidak sabar? Binatang buas besar sebesar bukit perlahan berdiri melihat sekeliling dengan mata ganas mencoba mencari tahu siapa pembunuhnya. Tepat pada saat itu seekor tikus hitam besar dengan tubuh hitam, ekor patah, dan tatapan licik tiba-tiba muncul di hadapannya. Tanda hubung. Kenapa para idiot sialan itu belum menemukanku juga? Ah, saat aku kembali, aku akan mengebiri semua sampah itu. Sialan kau Chen Beiyuan, jika bukan karenamu bagaimana mungkin aku, pangeran dari klan serigala perak, berakhir seperti ini, bahkan ekorku dipotong, tunggu saja cepat atau lambat. Braga meringkuk menjadi bola sambil melihat sekeliling dengan waspada. Saat ini ia tidak lagi memiliki pemberontakan seperti yang ia miliki di Quill Fight. Seluruh serigala itu dalam keadaan sangat menyedihkan, tampak seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Sepertinya dia tidak mengalami masa-masa yang baik akhir-akhir ini. Bukan saja dia gagal menemukan bangsanya, tetapi dia dipukuli beberapa kali tanpa alasan dan bahkan tidak bisa makan makanan panas. Pada saat ini kebenciannya hampir terkondensasi menjadi substansi. Namun pada saat ini ia masih bergumam dan penuh kebencian, tetapi ia belum menyadari bahwa ada monster seperti gunung besar di belakangnya dan sepasang mata besar dan ganas menatapnya dalam diam. Boom! Gempa bumi dahsyat tiba-tiba muncul. Sebuah jeritan lirih terdengar dan segera tertutupi oleh suara benda besar yang menghantam tanah. Tanda, boom! Aliran besar api iblis melintas di langit dan ledakan udara yang mengerikan itu langsung menarik perhatian banyak binatang buas mengerikan yang merupakan penduduk asli alam rahasia Void. Seekor binatang buaya raksasa yang ditutupi sisik hitam bernoda lumpur berbau busuk dan memancarkan tekanan mengerikan dari binatang buas kelas 7 tiba-tiba muncul dari kehampaan dan mencoba membunuh meteor api iblis. Namun, tepat saat ia menerkam keluar, ia melihat busur tulang panjang kuno dan patah tiba-tiba muncul di dalam api iblis dan diarahkan langsung kepadanya. Busur pembunuh naga kuno. Tidak ada panah pada busur itu dan tidak ada busur yang ditarik. Hanya sedikit jari langsung pada tali busur seperti bermain. Air mata. Ekspresi ganas dari binatang buaya raksasa itu langsung berubah menjadi ketakutan dan tindakan menyerangnya berhenti tiba-tiba di udara dan ia melarikan diri kembali ke rawa beracun di hutan di belakangnya tanpa ragu-ragu. Ketika mata jahat lainnya melihat busur tulang kuno dan patah itu, mereka tanpa sadar menarik pandangan mereka dan memilih untuk menutup mata terhadap perilaku tidak bermoral seseorang. Swoosh! Melihat tidak ada orang yang cukup bodoh untuk menghentikannya, Chen Beiyuan memasukkan kembali busur pembunuh naga kuno ke ruang sistem dan terus bergerak maju. Ngarai vulkanik. Jiang Yunhua yang sedang terkepung dan dalam situasi putus asa saat ini tiba-tiba meledak dengan tekanan yang mengerikan dan auranya meningkat 10 kali lipat dalam sekejap. Seekor Phoenix api yang hampir padat tiba-tiba turun dan dengan mudah membunuh raksasa lava yang terus-menerus datang dari daerah sekitarnya.
Bahkan seluruh gunung berapi yang tidak aktif terkena langsung pukulan mengerikan ini, meninggalkan kawah besar dan dengan panik memuntahkan lava panas ke langit seperti bencana alam. Gurgel. Melihat adegan mengerikan ini, Lin Xiao yang bersembunyi di kegelapan dan bersiap untuk keluar menyelamatkan sang putri hampir ketakutan setengah mati. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dengan kekuatan seperti itu, bahkan Chen Beiyuan mungkin tidak akan mampu mengalahkannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Bahkan dia tidak bisa menahan serangan mengerikan Jiang Yunhua dari Phoenix Api. Jika dia tidak hati-hati, dia akan musnah. Ini pasti akan membuat rencana awalnya gagal total. Gadis yang hebat, dia benar-benar dapat memobilisasi darah Phoenix Api di tubuhnya dan memanggil Phoenix untuk turun. Namun, dengan melakukan itu, kekuatannya juga akan jatuh ke dalam kemerosotan sementara. Suara menawan dan agung itu muncul lagi dari cincin misterius. Kemerosotan singkat. Lin Xiao yang meragukan hidupnya tiba-tiba menemukan bahwa napas Jiang Yunhua mulai melemah dengan cepat setelah ledakan itu dan matanya tiba-tiba mengungkapkan sedikit kegembiraan dan kekejaman. Ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan yang bagus. Karena pahlawan yang menyelamatkan sang putri tidak dapat memecahkannya, maka tiup saja bunga-bunga itu dengan tanganmu. Chen Beiyuan, jika aku tidak bisa membalas dendam padamu, aku akan meminta wanitamu untuk membayar bunganya. Pada saat itu, selama dia membunuh orang tersebut dan menghancurkan tubuhnya, tidak ada yang akan tahu bahwa dia melakukannya. Saat pikiran jahat Lin Xiao mulai menyebar dengan liar, suara guru peri yang sedikit cemas dan menawan tiba-tiba terdengar di benaknya. Xiaoer, hati-hati, seseorang datang. Oh tidak, dia datang untukmu, lari, kamu bukan tandingannya. Bab 167 Takdir turun tangan dan kelelawar darah menyerang. Suara sedikit cemas dari Master Peri tidak diragukan lagi seperti seember air dingin yang dituangkan langsung ke kepala Lin Xiao yang dipenuhi dengan api jahat dan kekejaman serta kekejian di wajahnya membeku dalam sekejap. Sejak dia bertemu dengan Master Peri, keanggunannya, kebangsawanannya, ketidakpeduliannya, dan karakternya yang arogan meninggalkan kesan yang sangat mendalam padanya. Bahkan setelah dia menunjukkan teknik seni bela diri kelas 9 Taishuan Hua Longjing, meskipun dia sedikit terkejut, dia dengan cepat menjadi tenang seolah-olah dia tidak peduli dengan teknik seni bela diri kelas 9 tersebut. Ini tidak diragukan lagi membuat Lin Xiao merasa bahwa Master Dewanya tidak terduga. Dalam benak Lin Xiao, tingkat kultivasi Master Dewa ini selama masa hidupnya setidaknya adalah seorang kaisar perang kelas 8 atau bahkan lebih tinggi. Tapi itu adalah pertama kalinya dia mendengar suara cemas dari guru perinya. Ini berarti bahwa orang yang datang jauh lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan dan ada kemungkinan besar bahwa dia akan mengambil nyawanya. Boom! Suara gemuruh ledakan udara yang dahsyat tiba-tiba datang dari kejauhan. Api iblis berwarna ungu gelap yang dahsyat dan menakutkan hampir mewarnai seluruh langit menjadi merah. Perasaan takut yang menyeramkan tiba-tiba menghampiriku. Mata Lin Xiao dipenuhi dengan keheranan saat dia melihat api iblis yang mendekat dengan cepat di kejauhan. Dia merasakan hawa dingin naik dari telapak kakinya ke hatinya dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Karena dia tiba-tiba melihat mata gelap, dalam, dan dingin di dalam kobaran api iblis yang mewarnai langit dan bumi menjadi merah. Chen Beiyuan. Xiaoer cepat lari. Pria ini memiliki keterampilan sihir yang aneh. Bahkan tuanmu tidak dapat melihat warna aslinya yang sebenarnya. Asalnya pasti tidak biasa. Terlebih lagi, dia memiliki aura sisa senjata kaisar. Dari dalam cincin misterius, suara guru peri yang sedikit cemas terdengar lagi. Tentara Kekaisaran. Senjata Kekaisaran kelas 8. Pupil mata Lin Xiao menyusut, wajahnya menjadi pucat dan dia lari tanpa ragu-ragu. Tanda ngarai vulkanik. Jiang Yunhua yang wajahnya sedikit pucat bernapas dengan berat dan berkeringat deras. Auranya menjadi lemah dan garis darah Phoenix Api yang mendidih di tubuhnya juga menjadi tenang. Serangan mengerikan yang memanggil bayangan Phoenix barusan hampir menghabiskan seluruh kekuatannya. Namun mayat raksasa lava yang berserakan di seluruh tanah adalah hasil terbaik. Seluruh ras raksasa lava langsung musnah oleh serangannya yang bisa digambarkan sebagai serangan reduksi dimensionalitas. Bahkan pemimpin raksasa lava yang sebanding dengan puncak binatang buas kelas 7 tidak dapat menahan serangan mengerikan barusan. Hal semacam ini hampir tidak mungkin terjadi sebelumnya. Namun setelah memasuki alam rahasia Void hanya dalam beberapa hari kekuatannya berubah secara dramatis menjadi berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu hampir menyelamatkannya dari pelatihan keras selama beberapa dekade. Jiang Yunhua tahu betul bahwa semua ini berkat Beiyuan. Jika Beiyuan tidak memberinya peta peluang, mustahil kultivasinya akan maju begitu pesat dan mencapai tingkat ini begitu cepat. Setiap hari aku memegang peta peluang dan mencari peluang di mana-mana, memakan benda spiritual, dan mengumpulkan senjata ajaib. Dalam situasi ini sulit untuk tidak menjadi lebih kuat. Beiyuan. Ketika Jiang Yunhua memikirkan orang itu, dia merasa tubuhnya yang kosong langsung terisi dengan sesuatu.
Wajahnya menjadi lebih merah dan bahkan garis darah Fire Phoenix yang tidak aktif di tubuhnya mulai bergejolak dengan agitasi berapi-api. Dia merasa seolah-olah dia telah meminum obat ajaib. Begitu kita menemukan Bei Yuan, kita harus membalasnya dengan... Jiang Yunhua tersipu dan bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini dia tampak tersesat dalam semacam lamunan, dia benar-benar tidak berdaya dan tampak cukup lemah untuk dimanfaatkan. Namun pada saat ini telapak tangan kanannya terkepal erat menjadi bulu Phoenix berwarna-warni yang tidak memiliki fluktuasi kekuatan apapun. Bulu Phoenix ini adalah kartu truf terbesarnya. Tahun itu Phoenix tidak hanya memberinya esensi darah Phoenix untuk memadatkan tubuh Phoenix api, tetapi juga memberinya bulu Phoenix yang berisi kekuatan magis bawaan. Siapapun yang berani memiliki pikiran jahat akan segera merasakan murka Phoenix yang legendaris. Jiang Yunhua bukanlah pahlawan wanita yang beruntung seperti Leng Ruobing yang hanya menjadi pajangan. Tiba-tiba raungan naga membangkitkan kewaspadaannya. Dia berbalik dan melihat naga beracun yang mengerikan dengan sisik hijau keabu-abuan. Tubuh busuk mengalirkan racun hijau tua dan mata garang mengangkat kepalanya dari balik ngarai vulkanik. Sebenarnya ada monster seperti itu yang bersembunyi di balik ngarai vulkanik dan dia bahkan tidak menyadarinya. Pupil mata Jiang Yunhua menyusut dan dia samar-samar merasakan bahaya dari naga beracun yang mengerikan ini. Tepat ketika Jiang Yunhua berpikir bahwa naga beracun yang mengerikan ini akan menyerangnya, dia melihat bahwa naga beracun yang mengerikan ini bahkan tidak melihatnya dan melarikan diri ke kejauhan tanpa ragu-ragu. Seolah-olah ada kehadiran mengerikan yang mendekat dari belakang. Apa yang terjadi? Jejak keterkejutan melintas di wajah Jiang Yunhua dan dia sedikit bingung dengan situasi yang tiba-tiba ini. Tiba-tiba aliran api iblis ungu gelap menyambar dengan cepat dan menyapu ke segala arah menuju naga beracun yang menakutkan itu. Bei Yuan. Wajah Jiang Yunhua berubah dan dia langsung mengenali sosok familiar dalam api iblis ungu gelap itu. Ingin menjalankan, apakah sudah terlambat? Melihat Lin Xiao memilih untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu, dia tidak berniat untuk melawan balik. Wajah Chen Beiyuan tenang seolah dia sudah menduganya sejak lama. Dia perlahan menamparkan telapak tangan kanannya dan tangan naga api ajaib besar sebesar gunung tiba-tiba mengembun di langit dan pergi untuk menangkap naga racun Ming aneh yang berlari liar di depannya.